Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat semua ya malam ini. Udah lumayan ramai 56 walaupun di grup ada 300-an gitu ya. Mungkin ada halangan atau satu hal tertentu nanti bisa dapat rekaman dan mungkin juga bisa nyusul nih kalau sempat ya, monggo. Dan alhamdulillah ini dipertemukan di webinar malam ini ya bersama saya. Ini beberapa teman sudah ada yang alumni juga, ada yang teman, ada yang tadi ya udah bisnisnya udah gede pun masih ikut. Ya, jadi ya pokoknya selamat menikmati lah nanti ya. Ini niatnya sharing ya, saya sharing aja gitu ya. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Tentunya ini ala saya ya, jadi nggak harus 100% bisa dimodif itu. Bahkan kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai gitu ya, nggak harus gimana-gimana karena niatnya sharing seperti itu. Nah, ini yang hadir sekarang coba nih absen dulu deh yang udah pernah ikut workshop Creatify apapun ya. Bisa absen dulu nih. Siapa aja nih? Tadi kan ada beberapa nama, ada Mas Fitrianto yang masih saya agak ngeh gitu ya. Tadi Dokter Boyke ini pernah juga, Mas Herdi ya, privat juga, perdana ikut. Oke. Yang lain gimana nih? Baru pertama ikut. Oke, nggak apa-apa. Udah siapa lagi nih nama-namanya? Mas Imam juga nih, juga alumni tadi ya. Yang lain ya mungkin lupa atau namanya sama karena nggak nama lengkap ya. Mas Toto ini juga kayaknya alumni juga dan lain-lain. Ya, nah ini Mas Sony juga alumni. Oke, ya salam kenal ya. Jadi yang udah pernah ikut ya kita ketemu lagi gitu ya. Yang baru pertama salam kenal. Eh, Langsung aja saya slide. Kelihatan ya slide-nya. Oke, jadi kami dari Creatify ya, Mas Edi. Salam kenal. Jadi di Creatify itu kita di Bantul kantornya ya Jogja. Kita adalah ya sering bikin pelatihan gitu ya untuk UMKM, terutama di digital marketing. Tadi ada videonya juga udah beberapa ya, ada Facebook Marketplace, TikTok, bangun tim dan lain-lain. Ini juga yang hadir beberapa alumni dari Creatify itu yang Facebook Ads dan mungkin ada yang lain juga gitu. Kita juga ada jasa di agensi kelola Instagram, ada bikin landing page, bikin web dan lain-lain. Silakan cek aja di creatify.id seperti itu. Kalau saya perkenalkan nama saya Bayu Agus Prabowo. Jadi yang baru pertama kali salam kenal ya, panggil aja biasanya dipanggil Mas Bayu gitu ya. Biar mudah terus ya. Mas aja. Ya juga asli Cilacap ya Jawa, Wong Jowo gitu. Cuma udah lama tinggal di Jogja, sekarang di daerah Godean gitu. Istri satu anak tiga ya dan lebih dari 5 tahun pengalaman di bidang internet marketing gitu aja. Kesibukannya main Facebook, ya Facebook Ads ya bisnis. Ini Facebook saya atau Instagram saya juga ada namanya Bayu Gus Prabowo. Silakan kalau yang mau berteman di sini monggo ya silakan. Jadi salam kenal semuanya. Mohon jangan dinyalain dulu ya suaranya ya. Kalau sekarang pakai bahasa ngapak ya gampang lah. Nanti kalau ada waktu yang pas. Jadi saya ada grup ya. Ini grupnya baru 1 tahun sih gitu. Baru setahun ini saya bentuk. Salah satunya Creatify ini gitu ya. Selain ini juga ada yang lain. Ada Bagus Media itu yang jualan online retail, ada yang Digi Volume itu jasa kelola marketplace, ada Digimap buat brand identity, ada yang Bagus Consulting juga itu yang konsultan juga yang bantuin perusahaan untuk bangun tim dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itu ya apanya kesibukannya kalau timnya sekarang ya belum banyak lah. Masih sekitar 70-an seperti itu.
gitu ya. Dia itu based on ya Facebook Ads lah ininya apanya kegiatan utamanya. Makanya saya juga ngajar Facebook Ads selama ini gitu. Sudah 64 angkatan kalau nggak salah ya. Udah 64 angkatan. Jadi besok ya besok ada yang 65 di bulan September besok insya Allah gitu. Ya itu kesibukan saya gitu. Selain itu juga ya ini nih Mas Hardi nih waktu waktu privat di Dokter Boyke ya ketemu juga. Mungkin jualannya juga masih ini saya nggak tahu sekarang. Obat kuat. Ya, ini kegiatannya aja lah, in-house training, CS gitu ya. Di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Gresik, macam-macam lah. Kadang juga di apa namanya instansi-instansi gitu. Background background saya seperti itu ya selama ini. Jadi ngajar, bisnis juga, corporate juga, di Indosat segala macam. Terus di ini Mas Hardi ikut lagi di Naturafit ini pabrik herbal ya kemarin yang kelima kali untuk ngelatih ngetraining mitra-mitranya ya pabrik herbal yang maklon di situ dikasih training Facebook Ads supaya buat naikin penjualan gitu. Nah, ini udah 5 kali juga di sini. Baru kemarin nih minggu-minggu kemarin seperti itu. Nah itu singkatnya seperti itu ya. Dan saya akan sharing hari ini tentang eh, budgeting ya, eh, budgeting Facebook Ads. Jadi gimana sih cara saya? Sekali lagi cara saya ya, ya bisa jadi nggak yang paling benar, nggak paling jago, nggak ini cuma sharing aja. Nanti silakan diambil hikmahnya, diambil bagus-bagusnya yang nggak bagus ya jangan diterapkan gitu aja. Kita langsung aja. Oh ini program sekolah Verteser. Jadi kalau saya belajar Facebook Ads ada 3. Yang pertama workshop itu 2 hari. Ya, kalau punya waktu lama sekolah Verteser ini 1 bulan di kantor saya gitu ya belajar Facebook Ads dan segala macamnya ya bisnis online lah gitu itu di sini setiap sebulan terus kalau mau yang lebih intens juga ada privat juga kayak gitu jadi ada macam-macam kalau waktunya nggak banyak workshop aja kalau ngerasa luang sebulan boleh kalau yang pendalaman yang privatnya seperti itu tuh pilihan-pilihannya. Nah, ini yang angkatan pertama kemarin. Ini baru 2 angkatan. Yang ketiga insya Allah September juga. Gitu. Oke ya. Gitu aja perkenalannya. Jadi panggil aja Mas Bayu. Ini baru 64. Ya udah, nggak apa-apa. 300 jadi 64. Oke. Oke, langsung aja. Karena kita bahasnya Facebook Ads. Jadi yang sudah pernah ikut workshop ya udah sering lihat ini ya. Jadi ada 3 kegiatan kan, pra-campaign, campaign, sama pasca campaign gitu. Jadi sebelum campaign tuh ngapain, pas ngiklan ngapain, setelah ngiklan ngapain. Ini kan saya bikinkan mind map-nya kalau di workshop supaya enak ingetnya, enak dapat apa step-stepnya gitu. Nah, di bagian pertama riset produk gitu kan, kriterianya seperti apa aja. Ini juga cara risetnya juga ada tapi nggak dibahas di sini ya. Gitu. Cara validasinya gimana kalau main brand sama nggak main brand. Nah, non brand itu maksudnya ya cuma kulaan atau dropship nggak bangun brand, hit and run lah ya. Kalau brand ya bangun brand. Nanti juga nentuin ngerancang budgetnya juga beda. Itu nanti makanya saya jelasin ini dulu. Ada macam-macam cara mainnya itu ya nanti juga cara bikin budgetingnya juga sedikit beda gitu cara main yang bangun brand sama enggak itu ada beda terus bikin buyer persona nentuin materi iklan variasinya macam-macam ini terus alat tempur itu ya ini tentang manajemen akunnya gimana yang nggak bisa di sini lah gitu terus yang bagian budgeting itu kan berarti nanti ada di ya di sini nanti ah, evaluasi. Ya, itu menentukan KPI. Nah, nanti kan ada macam-macam ini. Nah, itu saya pakai tools ya bikinan sendiri sih. Ya. Nah, ini saya kasih nama kalkulator iklan gitu ya. Ya ini ngutak-atik sendiri, rumus sendiri gitu ya. Nah, ini yang step-stepnya tadi dijadiin ke Excel sheet kan pertama riset produk dulu, terus USP-nya apa gitu kan, kelebihannya tuh apa produk kita, bikin buyer personanya. Nah, setelah itu baru tentuin KPI-nya nih.
kalau kita mau ngiklanin produk ini, menurut kita tuh layak nggak sih diperjuangkan pakai Facebook Ads? Nah, kita kan harus hitung-hitung dulu nih. Jadi biar ada bayangan lebih jelas. Gitu. Ini toolsnya ya. Nah, contoh ya. Jadi kan ada dua eh, apa namanya, dua gaya lah, yaitu membangun brand sama non brand ya. Kalau non brand itu kan hit and run, niatnya ya cuan di awal, jadi nggak sampai repeat order, nggak sampai mikirin LTV gitu kan, lifetime value-nya mau seberapa, nggak sampai mikir eh, branding segala macam, yang penting jual sekarang, cuan sekarang gitu. Nah, nanti beda sama yang main brand itu kan jangka panjang ya. Nah, jangka panjang itu kadang malah beberapa bulan awal bisa untungnya tipis, bahkan bisa minus kayak gitu di awal-awal. Tapi karena sudah siap ini bangun brand, ya udah siap, nggak apa-apa. Yang penting nanti bulan kesekian mulai positif, positif, naik, naik, naik kayak gitu kan. Nah, kita bahas coba satu persatu ya. Sekali lagi ini ala saya kayak gitu. Pertama nih, eh, kelihatan kan ya. Misalnya yang non brand dulu lah ya, yang non brand lah. Kita main hit and run. Berarti kan kita riset produk di Ads Library, Marketplace, cari supplier segala macam, ketemu produk, wah nemu nih gitu kan. Nggak saya bahas di sini ya, riset produknya. Misalnya ketemu suppliernya harga 50.000 misal. Nah, mau dijual berapa nih? Gitu kan, mau dijual berapa? Nah, kan kalau di Facebook Ads itu, kalau hemat saya, menurut saya, kalau mau aman ya ini kriterianya marginnya minimal 50.000 lah, minimal banget per penjualan ya maksudnya, bukan per produk. Bedanya tuh misalnya nih saya pernah jualan bros jilbab kan satunya harganya nggak sampai 50. Ya jualannya jangan satu bijian lah gitu. Dibundling, dibikin paket minimal 6 supaya bisa mencapai 50.000 sekali penjualan. Jadi yang dibilang ini minimal per penjualan, bukan per produk. Kalau jualannya misalnya eh nih, misalnya saya mau dapat klien nih, pendampingan juga minyak telon. Minyak telon kan harganya 15.000, 40.000. Ya, jangan end user jualannya di Facebook Ads, mending nyari mitra reseller belinya sekian juta. Nah, itu masuk marginnya di atas 50.000. Kenapa? Karena eh, kan kalau di Facebook Ads kan itu kayak pedagang keliling gitu ya. Pedagang keliling itu kan nawarin orang yang mungkin lagi nggak niat beli gitu. Jadi energinya besar. Beda sama pedagang mangkal. Pedagang mangkal diem aja didatengin karena orangnya udah niat beli. Jadi energinya nggak sebesar pedagang keliling. Ya, energi buat mengakuisisinya, cost akuisisinya nggak sebesar pedagang mangkal kayak gitu. Makanya perlu margin yang gede, minimal 50.000 secara nominal atau dan ini ya 50% dari harga jual. Itu ideal. Dua ini tercapai ideal, bagus banget. Contohnya nih HPP-nya atau harga pokoknya misal kulaan udah ngitung semua lah 50.000 gitu ya. Nah, dijualnya 100.000. Maka kan secara nominal marginnya atau gross profitnya 50.000 nih. Secara persentase 50%. Nah, ini ideal kalau menurut saya karena tercapai secara nominal dan persentase. Dua-duanya tercapai ini sama ini. Tapi kalau misalnya HPP-nya 100.000 misalnya, dijualnya 150.000. Nah, ini kan secara nominal tercapai 50.000. Tapi secara persentase kurang gede kalau menurut saya. 33%. Idealnya berapa tadi? 50%. Tapi kalau boleh-boleh aja silahkan. Cuma kan kalau pakai Facebook Ads, sekali lagi ya, ini kan ngomongin Facebook Ads. Kalau pakai Facebook Ads sebaiknya ya sebesar mungkin ininya, gross-nya, margin kotornya sebesar mungkin. Maka akan lebih enak, lebih leluasa nanti mainin pos-pos lainnya. Kan secara umum ya, dari omset, revenue, sampai ke net profit itu kan dikurangin harga pokok, marketing, SDM, operasional. Itu secara umum ya. Kalau pos-pos apa biaya di bisnis. Nanti detailnya ada yang misalnya marketing itu ada branding, ada endorse. Ini anggaplah full pakai Facebook Ads lah. Nggak ada kegiatan marketing lain selain Facebook Ads. Nah, kan tadi yang hit and run nih cuannya langsung pakai Facebook Ads, nggak usah bangun IG, nggak usah bangun YouTube. Pokoknya dari iklan dapat cuan. Nah, contohnya gini tadi, harga 50.000,
Misal kita rancang 150.000 udah harga jual. Udah riset tadi kan, riset di sini di S Library produk ini malah dijualnya 200, 300 misalnya. Misalnya contoh aja. Ternyata masih masuk lah 150 gitu, biar lebih gampang laku, misalnya kayak gitu ya. Toh udah 66% dan udah 100.000 nih. Nah, oke, kita kosongin dulu. Ya. Jadi kan dengan HPP harga pokok 50.000, harga jual 150, kita punya bensin 66% sebagai gross-nya. Nah, ini kan yang akan kita utak-atik nih. Gitu kan. Kita ya utak-atik. Yang pertama di utak-atik biasanya kalau saya adalah target omsetnya berapa nih? Ini misalnya yang non brand dulu ya. Kita ambil produk atau dropship atau apapun lah pokoknya. Nggak niat bangun brand, pokoknya jualan ya. Misalnya targetnya 50 juta di bulan pertama, langsung 50 juta. Nah, kan kalau 50 juta, harganya satunya 150.000, ini terjualnya targetnya 333 sebulan. Kalau rata-rata belinya satu semua, ya transaksinya butuh 333 transaksi. Nah, sehari targetnya 13. Kalau mau tercapai ini 50 jutanya, sehari terjual 13 paket. Nah, terus setelah target ditentukan, yang ditentukan lagi, ini kalau pakai CS ya. Kalau pakai CS adalah closing rate. Kalau pakai form, ya ini juga closing rate-nya bisa. Ini closing rate CS atau form, tergantung mau pakai mana. Misalnya pakainya pakai CS, berarti closing rate CS-nya misalnya ditarget 30% misalnya. Nah, ini 30%. Maka kalau mau dapetin 333 dengan CR-nya 30%, maka butuh lead sebulannya 1.111 sebulan. Kalau sehari 43, gitu kan. Nah, kalau melayani sekitar 43 lead sehari, belum follow up, belum yang lain-lain, kira-kira butuh CS berapa? Itu. Kan ini nanti di SDM nih. Oh, 1 CS cukup deh kayaknya. Atau malah, oh aku sendiri aja deh, nggak usah pakai CS. Ya silahkan, kalau bisa, kalau sanggup. Ngiklan sendiri, CSing sendiri dulu. Ya nggak apa-apa kan, di awal kan nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu kan. Terutama yang baru-baru kan, nggak usah langsung tiba-tiba timnya lengkap gitu. Semua di... Ya, tapi kalau mau nggak apa-apa. Kan beda-beda ya, tahapan mulainya orang beda-beda. Ada yang baru mulai, ada yang sudah pengalaman. Kalau pengalaman kan karena udah tahu bayangannya, pasti pasti ya langsung full tim. Full tim itu maksudnya ada CS, ada advertiser, ada konten kreator. Karena udah jelas, udah pengalaman, udah tahu nanti mau ngapain, ya produknya udah lebih segala macam. Tapi kalau masih awal-awal sendiri ya, belum punya ini, ya bisa kayak gini. Misal tadi 43 leads, aku masih bisa sendiri lah, misalnya gitu. Tapi kalau kayaknya nggak bisa deh, aku nggak ada waktu. Ya berarti harus invest di satu SDM. Nah, mau dibudget berapa nih SDM-nya? 1 CS misalnya, ya pakai standar Jogja lah. Nanti kalau gaji plus bonus misalnya 2,5. Sorry salah, bukan di sini. Di sini persentasenya berapa? Dari 50 juta, 2,5 kan berarti 5%. Nah, budget 2,5 juta, nih SDM 5%. Masih sisa 61%. Karena kan ini grossnya 66, dikurang budget 5. Gitu kan. Nah, terus apalagi yang dihitung? Misalnya, ini produknya dari mana nih? Oh, dari supplier Jakarta. Yang packing siapa sana? Oh, berarti nggak ada tenaga packing. Tapi kalau ada, silakan dihitung. Tapi kalau aku sendiri dulu packingnya, ya udah CS aja 1. Terus yang bikin konten siapa? Sendiri, udah sendiri. Video sendiri-sendiri. Tapi kalau udah ada langsung silakan langsung dihitung. Ya, langsung dimasukin ke planning budget gini kan. Di awal-awal gitu. Oke, misalnya kayak gini ya. Jadi kondisional ya, silakan nggak ada salah, nggak ada yang benar. Yang penting konsekuensinya. Kalau nggak mau hire CS, nggak hire orang, berarti konsekuensinya dipegang sendiri. Kan gitu. Yang penting siap gitu. Tapi kalau hire CS, konsekuensinya ada budgeting di SDM dan seterusnya. Nah, setelah target omset, target closing rate, SDM-nya udah ke di awal-awal, nanti bisa diutak-atik. Ini kita masukin dulu 5%. Yang selanjutnya operasional, kira-kira untuk handling omset segini, operasional kayak gini, 1% dulu coba deh, 1%. 100.000 cukup nggak? Ya cukup lah buat beli pulsa doang kan, pulsa handphone atau internet, misalnya pakai IndiHome dan seterusnya, cukup lah. Kalau kurang tambahin aja silakan. Oke, taruhlah 1% dulu, 500.000 kan. Masih sisa 60%.
Apalagi yang ditentukan ya. Kan tinggal marketing sama net profit targetnya berapa. Nah, sisa 60% nih. Ya, sisa 60% mau dimasukin marketing berapa, mau dimasukin net profit berapa. Nah, di sini nanti terserah kita mau ngambilnya berapa. Marketing ini kan baru target ya, bukan pasti. Buat ada bayangan, kita kalau jualan produk ini omset sekian tuh pengen dapat berapa sih? Ya, nah, kalau saya contohnya gini, ini kan produk non brand ya. Non brand artinya hit and run. Kalau produk hit and run, kalau saya ya biasanya kalau masih sisa segini, ya minimal imbang lah. Jadi misalnya net profitnya 30, marketing 30 juga. Jadi jangan ngelebihin marketingnya jangan lebih gede daripada net profit. Kenapa? Karena kita tidak merancang repeat gitu. Jadi dari awal sudah harus dapat profit yang idealnya kita. Kayak gitu. Kalau dibalik kayak gini, misalnya kita dapatnya 10, masih sisa 50 buat iklannya misalnya. Nah, kalau omset 50 juta, kita dapat 5, Facebook dapat 25. Yang cepat kaya siapa? Ya, yang cepat kaya si Facebooknya ya, si Mark lagi itu kan. Paham ya? Makanya sisa ini berapa? 60 bagi 2 deh. Coba 30, 30. Nah, sisa 0,67 nih misalnya. Mau dikemanain nih? Nah, kan ada gimmick, ada retur. Ya, misalnya karena hit and run ini COD semua nih. Ya, biasanya kan itu ya kalau nggak punya brand kan biasanya COD. Nah, mau dibatasin returnya maksimal berapa? Bukan dibatasin, ditargetin, diperkirakan target maksimal retur berapa? Misalnya eh, ya 3 sampai 5, misalnya 5 lah gitu kan. Nah, ternyata minus nih. Ada target maksimal returnya 5%, ternyata malah minus. Nah, berarti yang dikurangin terserah mau dari pos mana. Nah, berarti kan kalau nggak ini ya ini. Oke, kurangnya 4%. Ya udah kita kurangin jadi 27,5 atau 27 aja deh. Nah, ini kan masih sisa 1,6. 1,6, nah, tinggal masukin ke gimmick misalnya, masukin gimmick. Gimmick itu misalnya nih mau dapetin ini kan kalau di materi seminar saya gimmick itu buat nge-push leads yang udah kayak minat gitu ya, hot leads gitu ya. Tapi masih maju mundur, kita tembak, udah deh tak kasih subsidi 10.000 deh. Kalau transfer hari ini atau kalau order hari ini kayak gitu. Atau ada yang udah tak kasih emas deh, ya, mini gold misalnya. Nah, budgetnya berapa? Misalnya 10.000 atau 20.000. Misalnya kalau budgetnya 10.000 berarti bisa dipakai untuk 83 transaksi gitu. Budget buat gimmick 83 transaksi dari 333 kan lumayan. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi terserah gimmicknya apa, mau subsidi ongkir, mau ngasih hadiah, mau ngasih. Pokoknya budgetnya segini. Atau terserah budget 20.000 ya boleh. Jadi cuma buat 40 kali kayak gitu. Gitu. Nah, tinggal lihat sini nih. Kalau omset 50 juta, saya dapatnya 13 juta. Sepadan nggak ya menurut saya? Nah, angka sepadannya tuh nanti setiap orang udah beda. Gitu ya. Ada yang segini udah cukup, ada yang belum cukup, ada yang malah kebanyakan gitu kan. Udahlah yang penting eh, iklanku laku misalnya ya. Aku tak tak kurangin apanya jadi 20%. Nah, ini masih sisa, tak masukin sini aja lah. Udah nggak apa-apa, minus ya, masih minus. Jadiin 34 misalnya. Udah nggak apa-apa, banyakin Facebooknya, tapi iklanku jadi lebih enteng gitu buat KPI-nya nanti. Karena kan nanti ngaruhnya ke sini nih. Kalau budgetnya 17 juta, berarti kan target maksimal cost per WA-nya jadi 30.000. Kan lebih enteng kan KPI-nya. Tapi kalau diperketat, jadi tadi 27 atau 27 tadi ya. Kalau kita perketat, diperkecil maksudnya budgetnya dari 27. Nah, ini kan jadi ini cuma mengecil kan KPI-nya. Gitu. Nah, nanti setiap orang beda-beda. Oh, rapopo, penting aku jadi enak ngiklannya, nggak usah ketat-ketat banget dalam apa KPI-nya. Jadi gedein budget sininya.
nggak apa-apa, Facebook lebih gede, udah aku dapat 20%, udah alhamdulillah nih 50 juta dapat 10 juta. Ya gitu misalnya seperti itu. Tapi enggak, pokoknya kalau hit and run saya harus sama, setara sama Facebook 27 minimal kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari sini anggaplah pakai ini ya, setara nih. Target net profit 27, ini 27. Ini belum ngomongin pajak segala macam ya. Simpel aja lah, kan buat perkiraan dulu, Nah, terus dicek ke bawah lagi. Nah, ternyata kalau udah dapat komposisi seperti ini, dapetin KPI-nya adalah cost per result di dashboard sama cost per WA maksimal. Ini sudah ada rumusnya, jadi dapat KPI bisnis yang ini tadi ya. Jadi dapat 5 poin yang bisa dijadiin KPI yang tadi nih. Oke, mana? Nah, ini. 5 poin yang bisa jadiin KPI bisnis. Pertama adalah cost per lead. Nah, ini kalau pakai CS ya. Jadi maksimal 24.300. Ya kita bulatkan 24.500 nanti waktu di ngecekin iklan. Ini terus CPR di dashboard, ini maksimal 12.000 misalnya. Closing rate CS-nya harus 30%, rasio iklan idealnya 27%, maksimal 54. Maksudnya gini. Nah, sekarang ini kan jadi patokan nih. Nah, nanti ada di file yang sheet yang ini laporan CS-nya. Misal gini, tadi itu kan maksimalnya 54, idealnya 27. Nah, kita masukin ke sini. 27 sampai 54%. Biar kita ingat, rasio iklan yang targetnya adalah idealnya 27, maksimal 54. Artinya, kalau rasionya ini rasio iklannya di atas 54, berarti boncos. Tapi kalau masih di antara 27 54, untung, cuma belum yang kita targetkan untungnya idealnya. Yang ideal tuh maksimal 27 ke bawah. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini aja lah, misal. Tadi kan produknya harga berapa? 150 ya. Kita masukin apa namanya buat study case. Misalnya budget plus pajak 11%, 111.000. Closingnya 2. Kan 2 ini ya, 2 closingnya 2. Nih. Closingnya 2, 300.000. Kan ini udah rumus nih, rasionya ternyata 37%. 37% kalau pakai standar yang ini tadi, yang setelah hasil ngitung di sini, 2754, 37 itu masih aman nggak? Masih. Karena belum lebih 54. Nah, biasanya dikasih warna kuning biasanya. Kalau hijau tuh aman, aman banget ya, di bawah 27 atau maksimal 27, di atas 54 merah, kalau di antara ini kuning. Nah, masih kasih warna kuning gitu. Nah, ini contoh yang kuning. Tapi kalau budget 100, closing 3, 450.000. Mohon maaf, di-mute dulu ya. Closingnya 3 nih, kan rasionya 24%. Nah, berarti kan di bawah 27, berarti hijau. Aman. Gitu. Itu pahamnya, rasio iklan tuh itu. Jadi sebenarnya rasio iklan tuh kalau di luaran sana biasanya disebutnya ROAS. Cuma saya ambil sudut pandang dari perbandingannya. Kalau ROAS itu kan, ini targetnya udah ada nih. ROAS itu kan perbandingan omset omset dibagi budget. ROAS kalau balik lagi sini. Ini kan ada omset, ada budget ya. Kalau ROAS itu dibalik 450 dibagi 111. Nanti dapat 300% ini. 300 lebih persen. Tapi kalau saya sudut pandangnya dibalik, budget dibagi omset rasio, karena ada hubungannya sama ini rasio di sini nih, berapa persen kan targetnya ada nih, marketing idealnya 20%. Gitu. Ini catatannya cuma Facebook Ads loh ya, nggak ngomongin endorse, nggak ngomongin pasang baliho segala macam gitu ya. Nanti kalau ada hal kayak gitu ya dipecah lagi. Marketingnya ada beberapa channel misalnya. Ada offline, ada online-nya, ada call, ada Facebook Ads, ada Google Ads, dia bisa. Nah, nanti konteksnya Facebook Ads di budget berapa dari, misalnya
total budgetnya 27%, tapi mau masukin Facebook Ads 15%, sisanya ada Google, ada ini, ya itu beda lagi nanti. Kayak gitu. Beda ya, tapi kan saya ngomongnya ini yang simple aja dulu lah. Nggak ada channel lain atau budgetnya cuma full buat iklan kayak gitu marketingnya. Tapi kalau ada silahkan nanti dipecah-pecah lagi. Tuh. Terus ini rasio ya, paham. Nah, terus cost per lead ini tadi targetnya adalah berapa tadi? Nih, 24.500 tulis di sini, 24.500. Nah, ini kan ada cost per lead nih. Harga per lead CPL 9.000. Berarti kan murah sekali. Karena iklan 111.000 dapat lead 12. Ini dapat 9. Kalau dapatnya misalnya 1, nah, berarti kan cost per lead-nya 111.000. Nah, ini merah berarti. Nah, merah karena udah di atas 24.500. Nah, ini laporan hariannya. Jadi nanti tinggal dicek banyak hijaunya, kuningnya atau merahnya gitu kan hari-harinya. Nanti kan ada mingguannya juga, ada rekapan bulanan juga. Nah, nanti ada 6 skenario ini contohnya. Waktu ngiklan ada 6 skenario. Iklan kita profit, tapi CS-nya kurang bagus. Iklan kita profit, tapi iklannya yang kurang bagus. Profit, tapi ideal, iklan dan CS-nya bagus. Contoh lagi CS tadi target 30%. Ini nggak mungkin lah. Nanti saya ganti 3. Nah, ini contoh. Oh, ini contoh profit minus di CS. Saya kasih simulasi dulu. Profit minus di CS. Profit minus di CS. Berarti ini banyak. Nah, ini contohnya. Profit minus di CS. Jadi setiap hari ya pagi si advertiser kan ngisi ini, yang kuning advertiser sama ini ya ATC di dashboard buat ngukur rasio real WA, sama yang pink-pink ini oleh CS. Omsetnya berapa kemarin? Misalnya sekarang tanggal 25. Ini misalnya hari ini pagi nih. Pagi itu CS laporin omset tanggal 24 kemarin dari pagi sampai malam berapa, lead berapa, yang new berapa, repeat berapa, bisnisnya berapa, jumlah paketnya yang terjual berapa. Udah si advertiser ngisi ini, kalau bisa udah plus pajak di sini biar enak ngitungnya nanti. Langsung dapat rasio realnya. Ya, jadi udah plus pajak di sininya. Nggak cuma yang di dashboard ya maksudnya. Sudah plus pajak hariannya itu, terus sama etocat di dashboardnya dapat berapa buat ngitung rasio real WA kan kita target 50%. Nah, ini contoh skenario 1 ya. Iklannya profit nggak? Profit. Rasio 24%, target 27, ideal. Terus CPL-nya hijau nggak hijau, target 24.000, dapatnya 9.000. Tapi CS-nya target 30%, dia masih 17%. Karena dari 12 lead yang deal 2. Coba kalau 30%. Berapa berarti? Kalau 12 deal 30% berarti 3,6 atau 4. Nah, 33% kan? Kalau 4 kali 150 kan 600, betul nggak? Tuh, rasionya makin sehat lagi, ini juga jadi sehat. Paham ya? Nah, ini hijau semua. Ini contoh ideal. Iklannya murah. Murah tuh dari cost per lead ya. Sama CS-nya oke. Udah sesuai standar kita 30%, kayak 40% sesuaikan sama bisnisnya masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi kondisi 1 ya yang akan biasanya bisa terjadi adalah apa tadi? Profit tapi minus CS. Itu nomor 1. Profit tapi CS-nya yang diperbaiki CS-nya gitu ya. Iklannya udah murah nih, 9.000 per lead, target 24.000. Nah, yang kedua, profit tapi minus di iklan. Contohnya ya ini, saya lagi hitung-hitung dulu. Dapat 450. 37 profit nggak? Profit lah. Kan masih di antara 2754, masih kuning lah, nggak hijau, tapi kuning kan masih profit, masih aman. Nggak boncos. Nah, ini contohnya profit tapi minus di iklan. Nih, 111.000, closing 2. Lead-nya 3. Nah, 111.000 lead 3, berarti kan cost per lead-nya 37.000, padahal targetnya 24.000. Berarti iklannya masih mahal, CPL-nya maksudnya. Gitu. Nah, CR-nya udah bagus, 67%, target 30.
Ini profit tapi minus di iklan. Nah, kalau minus di iklan, apa yang diperbaiki? Tidak kita bahas di sini. Ya, yang diperbaiki banyak. Di sini nih. Nah, ini kan urut dari reach sampai closing ada apa aja gitu. Kalau CS yang merah gini apa yang diperbaiki? Itu juga nggak dibahas di sini, ada di kelas CS. Panjang lah. 5 jam bahasannya. Gitu. Nah, terus ini yang ideal, profit ya. Sudah hijau atau kuning, minimal kuning lah. Ini kuning, apanya CPL-nya masuk nih ya, 22.000 kan masuk tuh. Hijau, CS-nya masuk 60% hijau. Ini ideal, apalagi bisa kayak gini, 450. Nah, seperti ini. Ini hijau kan, di bawah 27 tuh. Hijau. Gitu. Nah, terus nomor 4 nggak profit gara-gara iklannya. Ini contoh, iklan 100.000, closingnya 150.000 ya harganya. Rasio jelas jeblok ya, jelas meledak di atas 54, boncos berarti kan. Lead-nya 2, closing 1. 2 itu berarti 55.000, di atas ini kan merah, tapi CS-nya 50%, closing rate-nya di atas 30. Nah, ini CS-nya udah oke, tapi tinggal perbaiki iklannya. Iklan tuh nanti bahasanya di dashboard iklan. Kalau ini kan dashboard bisnis, beda. Gitu. Terus yang kedua, nggak profitnya gara-gara CS-nya kurang perform. Contohnya ini, 150.000 sama closingnya cuma 1. Nah ini lead-nya 10, CPL-nya 11.000, murah kan, tapi closingnya 10% closing rate-nya. Makanya rasionya jeblok lagi. Cos. Tapi boncosnya gara-gara CS-nya sementara. Hasil kan, analisanya kan ini untuk patokan awal, tetap dicek lagi. Bisa jadi lead sebanyak ini tidak berkualitas, bisa jadi. Makanya setelah tahu angka ini, datangin CS, leads kemarin gimana sih? Kok 10 lead cuma 1 gitu? Nah, ternyata benar dicek, di chat diem mas, di chat diem mas, di chat ada berapa? 50%. Nah, berarti bisa jadi iklannya juga yang perlu diperbaiki. Kenapa sih yang masuk begitu kualitasnya? Bisa targeting, bisa funnelnya, dan seterusnya. Terus, nah ini yang boncos mastery ini. Udah nggak dapat omset ya, ini kan 100.000 nggak dapat omset, cost per lead yang mahal, CS-nya 0. Nah ini boncos mastery. Nah, dirombak semua, dicek semua, diperbaiki semua secara iklan dan secara CSing. Gitu. Dan ya jangan bayangin iklan tuh apa ya, maksudnya segampang iklan sehari langsung profit itu. Ya jangan bayangin kayak gitulah. Ya, ada proses. Nah, ya kadang nemuin kayak gitu juga ada. Cuma harus siap juga bahwa iklan tuh ada prosesnya. Itu. Enggak yang sehari iklan profit terus gitu. Enggak. Kan kadang-kadang berapa hari dulu tuh nyari data. Apalagi kalau pixelnya masih baru misalnya ya. Belum yang terisi data yang bagus. Itu kan Facebook masih perlu belajar dulu nih dari pixelnya kita. Nyarinya kayak gimana sih orang-orangnya. Kayak gitu. Apalagi kalau produknya belum bagus banget juga, masih tahap testing dan seterusnya. Nah, makanya di sini tadi. Nah, itu yang non-brand. Ya, jadi langsung dipatok. Kalau saya biasanya minimal sama, jangan lebih kecil kita. Karena kita nggak ngerancang ini buat repeat produk ini. Cuma sekali. Hajar udah gitu. Ya mungkin nanti kepakainya lagi buat cross selling ya. Tawarin misalnya awalnya dijualin celana, besok jualin baju lewat WA marketing gitu. Tapi brandnya nggak dibangun, bajunya bisa ganti lagi gitu kan. Nggak ada brandnya atau ganti brand bahkan kayak gitu. Nah itu yang non brand. Yang apa? Brand. Ini mindsetnya aja yang agak beda. Karena bangun brand, apalagi kalau brandnya itu adalah atau produknya yang bisa
cepet di-repeat. Nah, ini beda lagi mindset-nya. Contoh gini, misalnya nih, jualan herbal. Herbal apa ya, misalnya apapun lah, misalnya obat darah tinggi, obat kolesterol, dan segala macam kayak gitu. Ya. Terus satu botolnya itu dirancang memang habis buat misalnya di bawah 1 bulan. Jadi kalau konsumsinya rutin, dia akan habis sebelum sebulan. Berarti kan biar repeat dalam waktu maksimal sebulan. Targetnya gitu dirancangnya gitu ya. Nah, berarti gini, kan kalau brand jangka panjang gitu kan. Jadi boleh tuh di sesi awal, ini kan awal ya, awal ngiklan pertama kali, itu boleh ngerancang net profitnya lebih kecil dulu daripada marketing. Contoh, ini balik lagi ke sini. Samalah jualan herbal HPP 50 750. Ini Mas Jun nanya, udah jarang produk apa? Ini herbal bisa. Yang dari marketplace juga bisa. Itu nyari barang kayak gitu banyak. Yang makanya tadi di Ads Library ya, nanti cari-cari. Herbal itu misalnya di Naturavit itu kan rata-rata per botol 35 sampai 50 dijual tuh 150 sampai 200 300 juga banyak, Mas. Jadi herbal ya. Yang penting kan PD. Kan brand baru kan orang belum tahu ya. Ya kita testing-testing pricing nggak masalah sebetulnya. Gitu. Lihat-lihat kompetitor juga ya, harga rata-ratanya berapa. Nah, kita coba mau masuk di mana nih gitu. Mau masuk di harga berapa dulu. Ini contoh aja lah, simple lah. Bangun brand obat darah tinggi, HPP-nya 50, JAS 50, 100.000 kan. Itu. Kalau tadi sama, nah kita agak rubah nih. Misalnya tadi dibalik, kita dapatnya 10% dulu aja. Bulan pertama ya, bulan pertama loh. Ini dibalik 44% buat iklan. Di awal bulan, di bulan pertama iklan, cuma punya 1 CS aja dulu. Misalnya. Itu kalau kalau kondisinya dia bisa bikin LP sendiri, bisa ngedesain sendiri. Kalau enggak ya tinggal masukin budget SDM mau berapa lah. Atau bayarnya per project, misalnya ini ada biaya LP nih, mau berapa, misal pakai jasa gitu ya. Atau hostingnya, domainnya berapa kan bisa dimasukin di sini. Gitu. Saya hanya mempersingkat aja, mensimpelkan gitu ya, biar enak aja. Nah, atau ginilah contoh biaya LP 4%, 2 juta kebanyakan ya. Oh, 1%. Nah, misalnya pakai berdu mungkin misalnya bulanan dulu kan bisa ya. Ini kan minus 1%, kurangin lah. Iklannya jadi 40 aja iklannya. Nah, ini masih 3%, banyakin di SDM misalnya buat budget konten kreator atau apalah gitu. Misalnya budgetnya 4 juta. Jadi ada 1 CS sama 1 konten kreator misalnya yang support iklannya kita nanti, entah desain entah apa gitu. Nah, bulan pertama kayak gini nggak apa-apa. Karena ini konteksnya bangun brand. Kita mupuk dulu, yang penting brand kita disebar dulu yang banyak, yang sering ya pakai iklan, dan orang nyoba make gitu kan. Karena di proses validasi tadi sebelum ini, kita sudah validasi ya. Sudah validasi, ini produknya udah market fit nih. Nah, caranya ada. Ya paling gampang ya, produk market itu paling gampang. Salah satu indikatornya adalah sudah ada yang repeat gitu. Ya misalnya 10% itu repeat, 20% repeat itu udah indikator. Tinggal nanti minta feedbacknya aja gitu. Kan kalau di awal-awal kan konsumennya nggak begitu banyak kan. Nah, masih kita bisa survei sendiri-sendiri lah, nggak usah pakai lembaga survei tertentu. Tanyain konsumennya gimana, gimana, gimana. Kok apik-apik malah repeat. Nah, itu udah product market fit tuh. Ciri-cirinya gitu kan. Nah, itu bisa nih buat patokan nanti di sini. Ini kan kita oke deh, ini bismillah udah product market fit, saya iklankan gitu. Supaya lebih cepat lagi penyebarannya. Nah, kadang-kadang yang bikin brand itu belum riset, belum validasi, udah diiklan macam-macam, padahal feedbacknya aja belum jelas gitu. Jadi kayak ngetestingnya langsung lewat iklan, ya nggak apa-apa sih, ya, lebih cepat itu penyebarannya. Tapi kan ya idealnya
sebelum digas itu kan divalidasi dulu. Testing segala macam gitu kan. Nah, tadi balik lagi ke sini, bulan pertama sampai mungkin 3 bulan nggak apa-apa, aku cuma 10%. Yang penting bisa makan, minum, ya buat kehidupan aman gitu ya. Dan udah siapin cash kan, biasanya kalau bangun brand itu kan harusnya sudah ada kayak semacam operasional lah buat berapa bulan, siap-siap, siapa tahu belum jalan. Nah, jadi masih bisa jalan timnya, masih bisa jalan perusahaannya gitu. Nah, ini bedanya adalah kalau bangun brand, ngerancang target repeatnya berapa di bulan kedua. Tuh. Jadi dari omset 50 juta nih misalnya ya, bulan pertama dapat 333 transaksi konsumen. Di target repeatnya mau berapa nih bulan kedua? Dari 333 ini. Nah, repeat itu kan terjadi jika satu produknya bagus. Makanya tadi validasi. Lo belum 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 pasti bagus kok udah di kemana-manain, malah nanti jadi jelek kan feedbacknya. Mending feedbacknya jelek tuh dalam lingkup kecil dulu gitu. Jangan kejelekannya udah menyebar pakai iklan, paham ya maksudnya. Nah, kalau udah yakin positif sebarkan gitu. Jadi syarat nomor satu kan produk bagus, puas. Tadi makanya indikatornya repeat. Nah, orang mau repeat berarti kan dia puas gitu. Misalnya nggak 5% deh, misalnya target 20% aja. Berarti kan bulan kedua targetnya dapat 66 apa ini 66 pembelian lagi repeat. Omsetnya ini kalau dihitung 10 juta. Nah, berarti kalau minggu kedua, bulan kedua mau target 50 juta lagi, berarti cukup iklannya cukup dapetin new customer-nya 40 juta. Karena 10 jutanya sudah dari sini gitu. Tapi kalau mau tetap targetnya ya new-nya 50 lagi, repeat-nya 10 juta. Jadi nambah 60 juta totalnya. Nah, untuk bisa ini kan berarti CS-nya juga harus CRM kalau kalau herbal ya misalnya. Dijagain tuh jangan udah beli hilang. Enggak, habis beli tanyain udah dikonsumsi belum, gimana rasanya, gimana efeknya, ada kendala enggak dan seterusnya. Targetnya supaya repeat minimal 20%. Nanti semakin lama berkembang lagi bulan kedua iklan lebih banyak lagi kan targetnya kita makin pede, oke deh target 30% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namanya repeat itu kan tidak ada biaya marketing nol kan? Kan kita nggak ngiklan, orang datang beli sendiri. Nih, pembelian kedua jebret tuh separuhnya kita yang full kita ambil profitnya. Nah, di sini baru panennya nih kalau bangun brand, terutama yang repeat ya. Gitu. Mulai kebayang ya strategi perencanaannya. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja SDM-nya mau berapa, tergantung targetnya. Karena kan kalau mau cuma 50 juta, ini untuk handling segini butuhnya berapa sih gitu. Karena nanti di slide selanjutnya, sheet selanjutnya kan ada kebutuhan tim. Kalau digital marketing kan ada apa aja sih ini diperkirakan. Tadi kan budget 4 juta nih dari sini ya. Dari sini budgetnya 4 juta. Nah, ini mau jadi tim apa? Contoh ya, kita rubah targetnya jadi 1M misalnya. Atau jangan 1M deh. 500 juta. Nah, 500 juta tadi kan SDM-nya 8%, 40 juta nih budget SDM-nya. Udah gaji dan bonus ya. Kira-kira ini lead per hari rata-rata targetnya 427. Ini butuh berapa CS? Perkiraan aja. Ini kan kalau udah berkembang kan udah punya data nih. Ya, setelah jalan beberapa bulan kan udah punya data. CS-ku tuh rata-rata kuatnya berapa sih sehari? Misalnya let's say 40, berarti kalau 427 ya berarti butuh 11 gitu. Nah, masukin sini 11 CS 11, masukin sini. Ini contoh aja ya, gajinya mau berapa, ya terserah standarnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Udah plus bonus misalnya kalau tercapai. Nih, ini kan tadi budget 40 udah lebih nih. Nah, nanti tinggal apa yang dikurangin. Nah, tak kosongin aja dulu biar ini. Misalnya CS-nya 11. Advertiser misalnya di angka ini saya udah punya satu advertiser gajinya berapa? 3 juta misal. Terus desainer butuh nggak? Butuh satu. Berapa gajinya? Packing berapa butuhnya untuk handling? Segini nih sehari closingnya 128. Ini contohnya ngirim sendiri ya.
berapa ya, sesuaikan sama angka-angka sebelumnya, kan udah punya pengalaman nih. Ke angka ini kan sebelumnya udah pernah angka 100 juta, 200 juta, kan udah punya norm ya. Normnya berapa sih satu orang, berapa packingan. Nah, misalnya berapa ya? Berapa tadi? 128. Ya, sehari ya, anggaplah 2 gitu misalnya. Karena cepet udah tahu sistemnya segala macam. HRD karena timnya udah mulai banyak, CS-nya udah banyak, 1, finance-nya 1 gitu. Nanti admin apa, ini video marketingnya berapa, 1 misalnya. Lihat aja nih, masih cukup nggak operator 1. Oh, sudah lebih nih. Oh, berarti udah nggak bisa pakai standar 8% misalnya. Atau opsi keduanya adalah mengefisienkan yang di sini. Belum OB-nya misalnya. Karena timnya udah 19. Misalnya kayak gitu. Ini udah lebih dari ini. Oke, nggak apa-apa deh. Aku tak kurangin porsi ini. Aku tak masukin ke sini jadi 10% gitu. Nah, ini kan -2 nih. Nah, tak masukin sini tadi. 8%. Ini 40%. Nah, udah nggak apa-apa. Ini udah jalan lama ya, nggak, jangan segini lah. Jangan segini karena kan udah banyak repeatnya, udah kenceng, brand udah terbentuk. Biasanya yang saya alamin kalau brandnya udah kebentuk, nanti biasanya marketingnya makin murah karena orang udah kenal, udah yakin, mulut ke mulut jalan. Jadi proses closingnya udah lebih cepat biasanya gitu, gitu ya. Nah, ini timnya di sini diperkirakan oke, segini, kayak gitu. Itu kalau bangun brand. Nggak apa-apa agak kecil di depan, nanti ditargetin bulan keberapa kita udah mulai naik naik naik, dan ini repeatnya mau berapa per bulannya. Nah, itu contoh yang herbal. Kalau yang agak-agak lama, maksudnya kayak fashion, kan nggak yang setiap bulan gitu kan, beda ya. Dirancang aja supaya eh, ya mungkin nggak segini kalau fashion agak gede dan seterusnya. Nah, gitu sih apanya kurang lebih ya untuk eh, merancang ini ya, budget-budget seperti ini. Seperti itu. Nah, mending kita langsung aja diskusi. Monggo kalau ada yang mau tanya jawab. Wah, makin berkurang malah ini. Monggo kalau dia mau tanyakan silahkan mengenai ini budgeting. Jadi sudah saya contoh dua jenis ya, brand sama non brand. Natura Herbal maksudnya gimana? Oh, pabriknya Natura Fit namanya. Jadi ya salah satu maklum Natura Fit yang tadi yang eh, nge-training Facebook aja itu. Mas Wad, minimal iklan berapa hari? Tergantung. Kalau brand, sebenarnya ya kalau brand itu harusnya jangka panjang, Mas. Ya, ini tadi kan bangun brand itu kan misalnya herbal, herbal kan harus ngurus BPOM, oh, ada kuantitinya minimum berapa. Itu kalau nggak siap jangka panjang, ya jangan main brand dulu, mending main hit and run. Jadi lebih apa namanya, lebih lincah. Kalau dites sekian juta nggak profit, ganti produk, sekian juta nggak profit, ganti produk gitu. Jadi kalau brand itu harusnya berkelanjutan, ya kayak nanam nanam tanaman lah. Misalnya nanam sawit nih, sawit itu kan tidak berbuah sebelum usia 3 tahun, 3,5 tahun. Dan kita dari awal udah siap gitu loh. Ya ini contohnya sawit. Ya kalau kelamaan jangan 3 tahun mas, uang dari mana? Ya udah cari yang lebih cepet deh. Apalah padi deh, padi kan 4 bulanan, 3 bulanan tergantung ya, 4 bulan. 4 bulan itu kita nggak dapat pemasukan, tapi tahu nanti panennya 4 bulan. Gitu. Itu brandnya. Ya ada juga yang iklan sebulan langsung profit karena saking bagusnya produk. Sudah tervalidasi dulu. Itu juga ada. Jadi standar berapa hari itu nggak bisa di distandarisasikan. Ya tergantung kesiapan kita, keyakinan. Misalnya kita bikin brand, yakin banget sama brand ini, produk ini. Penasaran terus sebulan iklan masih boncos, enggak aku masih yakin. Ini lihat grafik penjualannya masih bagus, lanjut. Nah,
boncosnya cuma tipis masih lanjut gitu Mas. Jadi nggak bisa di standarisasi berapa hari gitu. Tergantung tadi strategi, yakin nggak nih kalau misalnya masih boncos dilanjutin apa enggak. Kemungkinan berhasilnya punya produk sampai omset jutaan, iklan berapa persen. Aduh, ini juga nggak akan bisa dihitung-hitung kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saya ya, kan ada menurut saya ini ada 4, bukan di sini. Bentar, ini materi workshop sih. Nggak bisa dihitung kayak matematika. Tapi kalau menurut saya ada 4 variabel keberhasilannya tuh 4 produk, 1 ya, kedua targeting, 3 visual, 4 copywriting. Ini variabel utama. Variabel lainnya juga ada sebetulnya di luar ini. Contoh, kualitas akun iklan yang dipakai itu ngaruh. Ya, ngaruh. Soalnya saya pernah jualan produk sama, cara ngiklan sama, targeting sama, beda akun iklan, beda hasilnya. Ayo, ya, mungkin teman-teman yang sudah sering iklan juga pernah ngerasain. Jangan sama plek ketiplek, itu bisa beda hasilnya. Berarti kan ada variabel akun iklan juga. Dan waktu saya ketemu orang Facebook di Jakarta juga tanya, Mas Mas Joni namanya, Mas, bener nggak sih ada mitos akun iklan busuk kayak gitu? Jadi mau digemenain juga tuh akun iklan akan jelek. Ini kata beliau ada beneran. Itu solusinya gimana? Ganti akun iklan. Ya udah, kayak gitu kan, ganti akun iklan misalnya. Jadi, tapi ya itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Artinya nggak kelihatan juga akun busuk kayak gimana. Ya udah, kontrolnya ini produk targeting visual copywriting. Nah, menurut saya yang paling ngaruh tuh di produk. Apa efek paling besarnya ada di produk. Artinya kalau produknya dari sononya udah bagus, kualitas bagus, tadi ya tervalidasi, feedbacknya banyak bagus, ada yang repeat, insya Allah diiklankan akan lebih gampang. Potensi keberhasilannya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sekarang saya tipenya adalah ya buka-bukaan sedikit nih. Nyari produk yang sudah market fit tapi belum di scale. Nah, itu saya sekarang. Aktivitas bisnisnya adalah sekarang nyari caranya kolaborasi. Saya cari siapa yang sudah punya produk bagus, nah, ajak kolaborasi, mau nggak yuk scale. Nah, kan kita ada tim iklan segala macam. Nah, itu terbukti. Saya kan udah testing banyak banget produk yang tadi hit and run ya. Keberhasilannya jauh lebih tinggi. Bahkan bisa dibilang 100%. Catatannya produknya sudah market fit. Dibanding dulu riset-riset bukan nggak jelas, maksudnya ngeriset dari marketplace, ad library itu ya pasti ada gagalnya, boncosnya berapa gitu ada. Seperti itu Mas. Jadi nggak bisa tapi yang jelas produknya dulu. Nomor 1 produk. Mungkin 50% itu ada di produk keberhasilannya, faktornya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran biar tidak boncos? Karena ada yang bilang meski sudah iklan belum ada jaminan. Ya memang nggak ada jaminan Mas. Ngatasi kekhawatirannya adalah berarti yang disiapin mental. Namanya bisnis itu kan resikonya ya untung sama rugi itu udah siap gitu loh. Ya nggak ada yang mastiin. Saya nih, apakah kalau workshop sama Mas Bayu pasti untung, pasti nggak boleh boncos? Ya saya nanti diazab sama Allah gitu. Siapa saya mastiin rezeki orang? Ya nggak bisa begitu. Jadi mentalnya aja disiapin bahwa namanya usaha bisnis tuh kalau belum berhasil coba lagi, belum berhasil coba lagi, dan ikhtiarnya adalah belajar, kan betul ya. Sebelum beramal berilmu dulu, itu ikhtiarnya. Cari ilmu kan, ya maksudnya nggak harus ikut workshop, belajar googling, youtubing, tanya komunitas, silaturahmi, itu akan memanajemen resiko, tapi bukan berarti menghilangkan. Nah, terus kan ada faktor-faktor tidak terlihat, misalnya rezekinya gimana, ya ibadahnya gimana, itu kan ada juga. Jadi ya mending do the best, yakin, dan kalau emang niat pengen jadi pebisnis ya jangan nyerah gitu. Kalau coba sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya gagal coba lagi, perbaiki, coba evaluasi, perbaiki apanya, aku kurang apanya, itu aja yang dilakuin gitu. Kalau jual di Tokopedia
dengan harga mahal gimana? Ya, tergantung produknya juga. Kalau produknya cuma ada satu punya kita dan bagus, nggak ada saingannya, mau dijual mahal pun nggak masalah. Tapi kalau produk komoditi, misalnya nih, paling gampang lah jual beras gitu. Walaupun nggak di Tokopedia ya, jual beras di mana-mana C4 10.000 per kilo. Kok kita jual 15.000? Ya namanya nggak peka sama persaingan. Jadi bukan masalah di mananya juga, tapi kita juga bisa ngeriset juga, ya kan? Kenapa kok kamu jual harga segini padahal tempat lain sekian? Tapi saya yakin kok produk saya tuh beda segala macam. Ya silahkan dites, ya dites. Naturafit, Naturafit digabung tulisannya Naturafit nggak dispasi. Closing rate size itu produk fashion idealnya minimal berapa? Ya kalau saya bilang rate closing rate-nya secara umum ya saya bilang secara umum itu 30% startingnya. Secara umum produk retail di Facebook Ads 30, tapi tidak bisa dipukul rata ya. Ada yang cuma 10, ada yang cuma kan kalau CS itu semakin lama kerja tempat kita, kalau dari awal masuk sampai setahun 2 tahun masih 30% kan tidak berkembang. Jadi ya nanti targetnya beda. Yang senior mungkin 50%, 60%, atau silahkan diatur aja. Tapi rata-rata 30%. Startingnya ya dicoba dari 30, tapi kok ternyata nggak nyampe 30, ya dievaluasi misalnya. Skincare mungkin nggak cocok untuk FBH. Loh, banyak loh Mas. Jualan skincare pakai Facebook Ads. Itu yang rame-rame itu kan pakai Facebook Ads kebanyakan. Pertama di proses branding ya. Kalau yang pakai reseller ya. Kalau yang langsung end user ya full gitu. Maksudnya jualan itu. Ya asal tadi kalau saya marginnya segitu gitu. Kalau saya tadi iklan properti di Facebook baiknya dengan tujuan traffic, message atau konversi. Ya tujuannya apa dulu? Nyari pembeli ya menurut saya tetap konversi sih kalau menurut saya ya. Nah, kalau traffic kan nyari tuh kunjungan ke web, message nyari pesan. Nah, tinggal tujuannya iklan mau ngapain gitu. Nah, cuma namanya jualan properti itu nggak bisa impulsif belinya. Artinya misalnya nih lihat iklan kita, lihat LP, ih kok bagus, kok lucu. Terus ada form transfer gitu kan nggak kayak gitu kan. Nah, properti nggak kayak beli celana dalam gitu misalnya. Beda lah. Jadi ada journey-nya. Nah, kalau pengalaman saya jualan properti sebaiknya, ya ini menurut saya ya, sebaiknya dapatkan leads yang banyak dulu. Nah, bisa pakai lead generation gitu. Konversi juga nggak apa-apa. Kalau saya dulu jualannya dengan cara dikumpulin ke acara survei langsung di lokasi. Itu lebih efektif menurut saya daripada full cuma di WA. Beda karena jualannya kan lihat fisik, survei. Jadi mending tawarin ayo ke acara. Nanti biar sales offline-nya yang akan main gitu. Jadi tugas saya Facebook-nya buat ngumpulin masa aja, bukan buat closing gitu. Karena journey-nya beda, nggak kayak jualan ratusan ribu. Journey, customer journey-nya. Saya jadi agen propolis, udah ternama. Kita iklanin sementara kita lain belum ada. Nah, gimana? Ya kalau belum ada uang iklannya jangan iklankan dulu gitu. Pakai organik dulu kan. Marketing kan nggak harus pakai ads gitu. Dan apa? Ya ini hemat saya juga ya. Menurut saya kalau kita reseller kan ya, agen. Ya mungkin kalau distributor marginnya masih tinggi lah, masih bisa buat ngiklan. Tapi kalau reseller marginnya kan biasanya nggak nyampe 50%. Itu biasanya berat buat ngiklan. Mending mainnya yang organik dulu ya kan, offline, tawar-tawarin kayak gitu. Jadi sesuaikan sama kondisi bisnisnya, jenisnya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau ke arah ngebrand, gimana cara menentukan harga jual produk yang diiklankan Facebook Ads dengan yang lewat keagenan reseller dan distribusi supermarket. Nah ini market atau masuknya kategori apa dulu nih? Kok masuk ke supermarket? FMCG atau apa maksudnya? Kalau mainnya kayak supermarket gitu, misalnya ready to drink misalnya ya, minuman siap minum.
Ya iklan Facebook aja cuma nge-brand aja, berarti tujuannya branding. Kan biar orang kenal, nanti nyari, kita ngomong di iklannya tersedia di toko terdekat misalnya, Alfamart, Indomaret terdekat. Nah, orang penasaran beli. Atau saya juga pernah misalnya iklanin kuliner ya, resto. Itu cara akuisisinya pakai voucher. Yang diiklankan voucher diskon. Silahkan screenshot iklan ini atau gimana, di LP-nya ya, screenshot kuponnya. Nanti kalau mau dapat diskon datang bawa kuponnya. Jadi kan ke trigger ke apa, ke tracking. Nah, dia laporan tuh dari pihak restonya, laporan hari ini yang masuk berapa puluh bawa voucher. Oh, berarti diukur iklanku misalnya 100.000 yang datang 50, berarti kan per apa namanya, per akuisisi atau per konsumen lah, nggak harus akuisisi, per konsumen biayanya 20.000 misalnya kayak gitu. Berarti masuk ya gitu kan. Gitu Mas. Jadi lihat-lihat strateginya mau apa, marketnya atau distribusi channelnya apa. Ada pendaftaran belajar Facebook Ads. Oh ya nanti kita infoin ya di belakang. Ada. Kalau terdekat itu, aduh, jadwalnya lupa, buka dulu. Tadi ya ada 3 pilihan, workshop 2 hari, sekolah after 1 bulan, nah, private. Kalau private tuh, kalau pemula jangan private, karena cuma 4 kali pertemuan ya, 3 jam. Dia lebih ke strategi segala macam. Kalau yang masih belum ada basic, saran saya workshop, kalau nggak sekolah. Itu lebih pas itu. Kalau private yang sudah ngerti-ngerti aja, cuma butuh ya apa, masukan-masukan, advice, blind spotnya di mana, ya, itu nanti bisa di situ. Jadwalnya 20-21 September yang terdekat ke workshop. Kalau sekolahnya itu, aduh kok lupa, September juga. Cuma di angkatan 3 ini saya mau coba versi online. Sekolahnya online. 2 angkatan kan offline ya, ini yang online. Gitu. Sama sebulan, Senin sampai Jumat, eh, pagi sampai siang gitu sama. Itu sampai jeleh lah Facebook Ads. Itu silakan nanti ada juga. Kalau nggak mau contoh ya jangan ngiklan. Ya, ya, sudah sepaket lah ya. Bonco sama untung sudah sepaket. Cuma kan tinggal kita kesiapannya gimana. Jadi menurut saya tuh iklan itu, ya menurut saya lagi ya, itu memang butuh mental sama modal ya. Betul-betul butuh mental sama modal. High risk tapi high gain. Kan di mana-mana kayak gitu ya. Resikonya tinggi tapi potensinya juga tinggi kayak gitu. Mas iklan LP, CTWA sering jomplang antara dashboard dan real WA. Cara ngatasnya gimana? Mas Heri ini, tanya dulu ya Mas Heri Tengku ini, udah pernah ikut workshop saya belum? Soalnya di channel sudah ada jawabannya. Channel Telegramnya ya. Ya udah saya share aja nggak apa-apa. Nah ini kan eh, channel materi ya. Kalau ada update di sini mana sih? Nah ini kalau iklannya pakai WA, nih ya. Ya pertama dicek dulu trackingnya, siapa tahu salah. Eventnya siapa tahu salah. Terus yang kedua cek linknya udah bener belum, ada error apa enggak, dicek lagi lah pokoknya. Terus kalau udah bener semua, coba greetingnya yang diganti, greeting salam pembukanya itu coba diganti ya. Diganti masih belum bisa, ini LP-nya coba yang diedit, harga jualnya jelas segala macem gitu kan. Terus chat tombolnya coba satu deket harga, biar nggak kebanyakan tombol dulu, biar orang tuh nggak, mungkin nggak sengaja klik atau segala macem. Coba satu itu, terus masih dilakukan juga targetingnya, dicoba lagi ya sampai ini. Nanti kalau masih juga ada lagi satu lagi pakai form, tapi simple form, misalnya nama sama nomor gitu. Kalau udah diutak-atik kayak gini masih jomplang real WA-nya, coba pakai form. Kan kalau form insya Allah real ya, karena datanya udah masuk gitu kan.
Gitu sih Mas. Di caranya atau ngeceknya seperti itu. Mana tadi chatnya? Mana tadi? Mbak Marlina, Mas gimana cari produk yang market fit? Eh, Next lah ya, Insya Allah ini tak bahas juga ya. Riset produk, validasinya kan nanti di grup, nanti kalau ada, Insya Allah ya. Karena panjang lagi tuh nanti. Gitu. Insya Allah nanti saya share juga, nggak apa-apa lah. Yang penting dapat manfaat gitu. Sering-sering ikut jawab di grup ya, biar kita semangat. Ya kan saya juga sering jawab di grup. Udah ada yang jawab juga kan. Kalau belum terjawab, saya ikut jawab kayak gitu. Siap ya nanti, Insya Allah lebih ini lagi. Kalau budget ads harian yang ideal itu berapa? Nah ya tadi, tergantung target, tergantung. Ya tadi itu kan kita seharian lah. Sejaman tadi itu bahas budgeting kan, ngaturnya gimana, mana sih ini? Ya ini, misal nih 500 juta targetnya ya, budget marketing 40%. Ini hariannya 7 juta. Tuh, seminggu 46 juta, sebulan 200 juta. Kalau komposisinya seperti ini, marginnya seperti ini. Tapi kalau dirubah jadi gini, ya nggak jadi gitu. Dua, 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 empat, 24. Kalau seperti ini ya hariannya 4 juta, sebulan, seminggu 27, sebulan 120. Begitu. Jadi jawabannya tergantung ini. Marginnya berapa, settingan ngerancangnya mau berapa, nanti baru ketahuan budget ads-nya berapa sebulan, sehari, seminggu. Dan ini bukan berarti begini, kalau budgetnya 120 bukan berarti kita harus nyiapin 120 juta di depan, enggak. Cukup ini aja nih seminggu. Nah, kalau ini kan langsung gede ya, coba saya kecilin lagi 50 juta. Nah, kan total sebulan 12 juta. Bukan berarti kita harus nyiapin 12 juta di awal, enggak. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Cukup siapin seminggunya nih 2,7, berarti 3 juta aja lah. Kan iklan seminggu, ya 3 juta nih iklan seminggu. Dapat omset kan? Syukur-syukur dapat omset ya. Nah, omset itu putar lagi buat iklan, sebagian sebagian buat bayar produk misalnya kalau nyetok dan seterusnya. Nah, kalau COD beda lagi. Nanti ada uang ter apa namanya? Uangnya ngendep lah jalan-jalan. Nah, siapin cash flow lebih banyak lagi kalau COD. Gitu ya, seperti itu. Mas Tovan tadi ya. Terus ini Mbak Mbak Thomas ini, referee. Kalau ad account busuk, misalnya mau buat ad account lagi, apa perlu iklan awareness lagi atau biasa bisa langsung konversi? Nah, ini macam-macam. yang Apa tuh? kata-kata Ini macam-macam nih. Ada yang eh, kalau saya sih biasanya traffic dulu sebentar lah, sehari 2 hari, baru konversi, nggak yang dari awareness gitu. Itu ya Mbak Thomas referee seperti itu. Tapi ada juga yang dari awareness, ya terserah sih itu. Kalau budgetnya ada, siap ya. Kan awareness pasti belum sales ya, kebanyakan. Kan tujuannya kan buat nyari awareness. Tapi biasanya sih saya kalau akun-akun baru traffic dulu berapa hari ya, baru konversi. Mas Indrian bagi tips sayur CS. Ya, ini ada di seminar yang lain sebetulnya. Tapi ya secara singkat, ya harus tahu dulu standar-standarnya tadi ya. Nomor satu sih standar value ya. Value kita di perusahaan atau usaha kita mau gimana. Kita tuh senangnya atau pengennya yang kerja kita tuh kayak gimana orangnya. Misalnya jujur, disiplin, positif, ceria, dan seterusnya. Sesuaikan sama value owner-nya. Nomor satu itu. Nah, yang kedua, cek skill-nya. Kan nanti bikin skill test, bikin apa eh, probation gitu kan. Nah, singkatnya kayak gitu. Kalau lebih jelasnya di kelas CS. Kalau Mbak Kiri,
Karisma. Mau tanya kalau CTR yang bagus itu di angka berapa? Ya, secara umum 1% itu bukan bagus ya, standar. Standarnya 1% secara umum. Tentu kalau lebih tinggi lebih baik gitu. Jadi kalau di bawah 1 udah saking jeleknya lah itu iklannya gitu ya. Makanya standarnya 1. Tapi kok kalau ngiklan ternyata kok seringnya di atas 2. Nah 2 jadiin standar. Misalnya kayak fashion tuh biasanya tinggi-tinggi kalau bagus ya visualnya. Jadi lihat industrinya juga, industri yang diiklankan. Kalau misalnya eh, standar umumnya 1%, standar umum ya, lebih tinggi lebih bagus. Iklan produk herbal yang brandnya belum kuat, funnelnya gimana ya? Tadi ini Mas, sebelum diiklankan pastikan dulu divalidasi kalau saya ya. Ini kan caranya, aduh, kita kasih tester dulu ya ke misalnya nih, ini kan ada alumni sekolah Verteser, ini lagi ngelakuin survei. Jadi bikin ya herbalnya sih obat pengusir tikus ya, bukan herb. Nah, dia kirim ke berapa belas orang, suruh nyobain dulu, minta feedbacknya kayak gitu, gratis ya. Nanti feedbacknya bagus semua, baru coba tanpa ads dulu, coba di WA Story, IG Story, Facebook jualan. Kalau orang udah tertarik, wah berarti produknya menarik nih. Nah, nanti dapat feedback lagi ya kan, positif atau negatif. Nah, tadi sudah market fit, baru deh iklan. Biasanya kalau sudah market fit di iklan biasanya lebih enak gitu. Karena belum kuat brandnya, makanya di awal ini tadi kuatin gedein di marketingnya dulu supaya nyebar dulu. Nggak apa-apa aku sedikit dulu bulan pertama, karena bulan kedua sudah saya incer berapa repeatnya nih dari yang bulan pertama. Nah, disinilah nanti kita dapetin untung yang lebih tinggi. Karena tidak ada biaya iklan di sini. Kan namanya repeat kan nggak ada biaya iklan. Gitu. Mainnya jangka panjang mikirnya, mindsetnya. Branding produk baru 1 bulan sudah cukup. Tergantung itu produknya gimana kalau saya sih. Kalau bagus, nah pengalaman saya, gini cerita aja lah. Saya salah satu brandnya yang obat mah mungkin teman-teman workshop tahu lah. Brandnya itu sebelum kerja sama saya, sebelum diiklankan sama saya, itu sudah market fit-nya adalah dia sudah dicoba sama. Jadi gini, datang ke saya, dia alumni juga, alumni workshop angkatan pertama. Mas saya punya produk. Dia ceritain awal mulanya. Jadi ini produknya sebetulnya awalnya saya produksi sendiri ya skala kecil. Dia tuh sebelumnya emang produksi minuman bubuk. Jadi paham lah bikin produk-produk kayak gitu. Saya kasih ke orang tua karena orang tua kena mah gitu kan, sering kena mah. Ternyata bagus. Orang tua ketagihan. Terus lama nyebar saudara, tetangga. Terus saya pikir ini kok produk bagus, kenapa nggak tak jual aja ya? Nah, itu Mas ceritanya saya bikin ini. Udah bertahun-tahun Mas. Paham ya? Berarti sudah terbukti kan bertahun-tahun ini khasiatnya jos gitu. Nah, dia kepikiran dijual lagi. Jadi dia memvalidasi secara tidak sengaja, nggak niat tapi itu udah validasi tuh. Produk market fit, repeatnya berkali-kali dan nyebar tanpa dia apa-apa nyebar. Itu contoh-contoh indikatornya produk market fit. Ya, nah, terus apa? Kerja sama-sama saya, hari pertama ngiklan profit, nggak usah sebulan seminggu, hari pertama iklan langsung profit. Mungkin karena saking menariknya segala macam gitulah, testimoninya ada dan seterusnya. Paham ya Mas Supriyanto? Jadi cukupnya berapa bulan ya lagi-lagi banyak variabel salah satunya produk persaingannya gimana ya penetrasinya gimana packagingnya angle-nya nanti eksekusinya akun iklannya amal ibadah rezekinya pokoknya tes aja lah gitu kalau selama yakin jangan berhenti gitu tapi kalau udah nggak yakin sama produknya ya ganti produk tapi kan harusnya kalau bikin brand lebih bertanggung jawab ya artinya ya janganlah cuma sebulan berhenti ya karena kan sudah bikin brand aja udah energinya gede gitu loh energinya cukup dibandingkan tadi hit and run
Ada program privat, ada kan tadi pilihannya 3. Belajar sama saya ada 3, 2 hari workshop, 1 bulan di sekolah advertiser. Ya walaupun saya nggak ngajar sebulan penuh ya, sama tim juga, sama privat itu ada kayak gitu. Cuma kalau privat, nanti kan saya tanya dulu, udah pernah iklan belum, produknya apa? Oh belum pernah iklan, nggak punya produk, aduh, ikut workshop dulu aja. Nah, karena cuma 4 kali, nggak mungkin saya jelasin teknis banyak banget, makanya ada workshop 2 hari gitu. Itu buat basic. Jadi memang workshopnya untuk pemula basic kayak gitu. Biar udah ketata dulu, nanti praktek, kok pengen yang aneh-aneh atau bukan aneh, pengen dapat insight yang lebih dalam, privat bisa. Biasanya kayak gitu sih. Ikut workshop dulu, udah dapat nih penjualan, merasa mentok di satu titik, butuh pencerahan, biasanya Mas privat kayak gitu. Terus karena sadar CS-nya juga kurang, CS itu ngaruh juga, nanti privat, tadi in-house training CS, biasanya kayak gitu sih pola-polanya. Tapi minimal iklannya udah ketemu dulu gitu, pola iklannya. Mending jelasin CPR, CPL. Oke, CPL kan cost per lead singkatannya. Tadi sudah saya jelaskan sih sebetulnya. Di sini nih, ini CPL nih. Cost per leads itu kan biaya per leads ya. Misalnya nih 100 iklan habis 111.000, leads-nya 12. Ini kan rumus ya, itu rumus nih. Budget dibagi lead 111.000 dibagi 12, itu cost per lead CPL. Biayanya datengin satu lead itu yang beneran chat ke WA CS-nya. Itu 9.250. Dan kita punya KPI-nya ini, KPI-nya ada di sini tadi. Nah, sesuai sama hitung-hitungan kita ini tadi. Ini dirubah ya berubah lagi targetnya, KPI-nya. Berubah lagi. Ini udah otomatis juga. Itu CPL. Kalau CPR, cost per result, itu yang di dashboard. Di dashboard tuh gini. Nih, CPR nih. Sekian, 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 sekian. Ini contohnya. Tuh. Ini kan ada nih 16.000, 17.000. Nah, itu targetnya berapa? 10.000 misalnya kalau hitungannya ini. Nah, berarti kalau di sini target 10.000, di sini nggak ada yang 10.000, ini mahal semua nih contohnya. Mahal semua nih CPR-nya. Gitu. Itu ya, itu CPR, CPL. Produk NOI. Produk properti saya harga 700 ke atas. Kira pemirsa seperti itu, interestnya apa? Oke. Eh, ya kalau di Facebook kan ada behavior. Misalnya ini kayak people who prefer high value goods, orang yang lebih senang barang-barang bernilai tinggi, ada bisa difilter dari handphone yang mahal-mahal, bisa dari interest barang-barang mahal, merek-merek mahal bisa. Tuh, nah, nanti ada dibahas di sini sih di riset interest, style targeting. Di sini nih ada 8 targeting ala saya ya yang bisa digunakan buat tes. Terus risetnya nanti gimana, bikin campaign planningnya tuh kayak gimana tuh nanti ada kayak gitu. Intinya itu tuh ide-idenya ya. Nanti dicoba aja. Cari produk yang market fit dan belum scale up, caranya di mana? Silaturahmi mas. Banyak-banyak main, ketemu orang, komunitas gitu. Ya, nanti kan jadi tahu oh dia bisnisnya apa, dia bisnisnya apa. Nah, paling gampang ya yang circle sekarang dulu gitu kan. Kalau saya kan circle-nya yang ini ya saya cek siapa nih, oh ini bisa coba deketin gitu kan. Tapi kan namanya partner nomor satu adalah harus se value-nya sama, visinya sama. Jangan cuma perkara produknya bagus. Enggak, saya juga harus cek dulu, maksudnya bukan cek ya, artinya dalemin dulu dia value-nya gimana sih, ya, berbisnisnya kayak gimana, apakah, nah kan saya juga punya value-value sendiri kan, visinya cocok enggak, kalau cocok ayo, kalau enggak ya cari lagi, ya, jalan-jalan lagi gitu kan, silaturahmi dan seterusnya, jaring, yang enggak akan bisa dapat kalau cuma di rumah aja mas, gitu. Cuma di kantor aja ngurusin dashboard enggak akan bisa dapat, main-main lah, makanya kan ada komunitas apa ikut, main bola ikut, istabo ikut, futsalan ikut, itu kan isinya
banyak-banyak ininya. Workshop ikut, gitu-gitulah. Cara menentukan target pemirsa ads yang tepat, panjang. Ini Mas Tovan udah pernah ikut belum? Itu ada cara risetnya sih sendiri. Mas Heri lagi. Kalau untuk produk branding, fashion, funneling iklannya langsung konversi atau bertahap? Kalau saya langsung konversi biasanya, Mas. Kalau saya ya. Cuma gini, apa? Sekali lagi ya, sebelum diiklankan, validasi dulu. Nah, mungkin kalau fashion misalnya IG-nya disiapin dulu ya, IG-nya disiapin, feed-nya, websitenya juga. Karena gini nanti kan ada namanya ZMOT ya, Zero Moment of Truth. Jadi ketika orang lihat iklan ke trigger, ih bagus nih, dia akan biasanya ada yang akan searching, explore ya, discover. Nah, terserah masing-masing, ada yang senengnya di YouTube, cari di YouTube brand A, ada enggak? Cari reviewnya, googling, tulis brand ini misalnya, cari reviewnya, marketplace, cari reviewnya, gitu biasanya. Kalau ada brand. Nah, jadi sebelum diiklan, siapin dulu ranjau-ranjaunya, ranjau, jaring-jaringnya di semua channel. Ya, kan bangun brand beda loh ya, mindsetnya bangun brand. Marketplace pasang, YouTube pasang, web pasang, IG pasang, TikTok pasang. Jadi ketika nanti orang ke-trigger, dia mau cari dimanapun ada. Dan pastikan itu bagus gitu. Reviewnya bagus, tampilannya bagus. Nah, jadi kadang lihat iklannya di Facebook Ads, closingnya di marketplace, lihat iklan Facebook Ads, closingnya di IG, itu biasanya kayak gitu. Sesuai seleranya masing-masing. Ada yang juga langsung closing di LP, juga ada di WA. Nanti macam-macam. Oke, oke. Fashion, CTR-nya ya biasanya berapa testingnya? Kalau seringnya dapat 2, jadiin standar 2. Tapi biasanya kalau fashion tuh harusnya sih lebih gampang menarik ya. 2 ke atas sih harusnya. Minimal 2. Bukan 1 gitu. Karena sesuatu yang apa namanya udah sering dilihat, nggak asing dan gampang menarik emosionalnya si pembeli. Jadi kalau nggak bisa dapetin 2 tuh something wrong lah di situ. Iklan menggunakan akun Facebook yang baru dibuat. Kalau bisa ya bisa. Cuma restrict biasanya gitu. Karena sekarang kan ketat ya Facebook ya, akun baru fresh misalnya, belum lama kok langsung buat iklan, biasanya kena restrict dan seterusnya kayak gitu. Jadi biasanya perlu dipanasin dulu. Nah, berapa lamanya? Ya semakin lama makin bagus. Nah, kalau mau butuh cepat kan ada 3 cara kalau saya. BTP, beli, ternak, pinjam. Pinjam akun gitu, pinjam akun. Misalnya punya saudara, punya teman dan seterusnya. Nah, saya udah terapin itu ke tim. Ya, ini akun pinjam. Ini bukan punya saya. Ini pinjam. Punya teman. Kok bisa ya bisa aja. Silaturahmi gitu. Bisa. Nah, ada yang minjem ke tim, ada yang nyewa ke tim ada. Jadi saya sewa 100.000 per bulan akun Facebook kayak gitu. Itu lebih kuat menurut saya. Pengalaman saya. Ya tetap beli-beli ada, tapi beli biasanya cepat mati. Ternak juga tetap ternak. Tapi kan nggak bisa langsung dipakai gitu. Rosma ini nih Mbak, atau belajar ikan di mana? Belajarnya secara bertahap. Ya, ya apa saya ulangi lagi iklannya. Kalau mau sama saya ini ada kata kuncinya. Kalau mau belajar sama saya ada 3, workshop 2 hari, sekolah 1 bulan, sama privat. Kalau yang di luar sana ya banyak, nggak harus sama saya gitu. Ya, googling juga bisa yang gratis, asalkan semua nggak ada yang salah, ada konsekuensinya gitu. Kalau belajar sendiri kan ya tidak masih puzzle yang harus nyusun dulu. Nanti belum lihat A sama B kok beda gitu kan. Nah, jadi semua ada konsep, asalkan bisa ngeraciknya sendiri nggak masalah gitu. Tapi kalau sama saya 3 itu ya, tadi workshop 2 hari, sekolah 1 bulan, privat 4 kali. Kalau Mas Julius ya, product fashion minimal 50%. Ya sebaiknya seperti itu, sebaiknya. Tapi kalau mau dicoba juga nggak apa-apa. Itu kan supaya lebih enak di sini loh. Tapi kalau yakin produknya, nah contoh nih,
klien saya, ada yang marginnya nggak nyampe 50, 30, 40%. Tapi marketingnya cuma 8%. Karena apa? Brandingnya bagus, kualitas foto bagus, itu ngangkat-ngangkat aja. Itu asalkan brandingnya kuat ya. Itu produknya emang bagus, itu masih bisa kalau di bawah 50%. Ini klien saya 8% fashion. Beneran 8% budget marketingnya. Karena cuma 40% gross-nya. Buat timnya 10-15 gitu-gitu lah. Terus kalkulator iklannya, waduh ini khusus ya yang sudah workshop saja, beda nanti ini karena kan ada banyak materi di bawahnya ini. Tanggal tua pengaruh apa tidak terhadap iklan? Kalau tunggal dashboard promo masih bagus tapi tidak masuk sedikit setiap tanggal-tanggal tua. Beda market, beda produk nanti beda behavior Mas Nur ya. Jadi pakai datanya sendiri-sendiri aja. Jangan apa maksudnya pakai standar orang lain. Ya kalau di iklan saya di produk saya tanggal tua jelek, berarti dan itu berulang berbulan-bulan, berarti harus ada strateginya. Nah, itu. Tapi kalau di tempat lain misalnya di produk lain saya tanggal tua tanggal muda sama aja gitu. Ya berarti jangan ya berarti nggak usah aneh-aneh gitu. Itu ya Mas ya. Jadi pengaruh apa tidaknya lagi tergantung produknya, marketnya juga. Untuk evaluasi iklan biasanya kapan? Nah, itu juga ada platformnya, ada frameworknya. Kalau saya namanya RRC. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya gimana cara ngeceknya. Cuma tidak dibahas di sini, gitu ya. Ini kan bahasanya budgeting, jadi kemana-mana ini. Ya, budgeting jadi kemana-mana. Tadi yang Mas John nanya ini juga, hari pertama iklan profit, tipsnya apa? Ya, tadi kan saya sudah cerita, dia tuh udah produk market fit lama. Itu sudah tervalidasi penggunanya, udah repeat berbulan-bulan, menyebar tanpa diiklankan, artinya marketingnya mulut ke mulut, itu. Berarti secara produk memang bagus, ketika diiklankan, dilalah, kebetulan langsung profit satu hari itu. Tuh. Ya tentu harus pakai visual yang menarik juga ya. Jangan kan tadi kan ada 4 variabel ya. Produk, targeting, visual. Produknya bagus banget, tapi visual sembarangan, ya kurang menarik juga. Trustnya kurang. Copywriting sembarangan, ya kurang menarik juga. Tetap dijaga kualitas targeting, visual copywriting. Nah, ini produknya kuat, ya makin gampang iklannya. Kayak gitu. Ya, artinya visualnya harus yang bagus juga, ya sesuai marketnya. Nah, ini kadang saya temuin lucu juga. Contoh gini, jualan fashion harga murah nih. Murah itu maksudnya ya nggak yang mahal-mahal lah, di bawah 150. Itu kalau dikasih visual yang bagus, misalnya videonya keren, fotonya yang keren, itu lead-nya turun. Tapi kalau pakai visual seadanya, kayak natural gitu loh, pakai handphone kayak gitu, agak-agak beruat malah bagus, kan lucu kan. Nah, antitesisnya kalau visual tuh harus sebagus mungkin. Nah, ternyata ya hikmah yang saya ambil, beda market nanti beda treatmentnya gitu. Kalau market menengah bawah, ya seenggaknya ini yang saya temuin ya, belum tentu di semua produk kayak gitu ya, semua niche sama gitu enggak. Yang saya temukan gitu. Ya, malah menengah ke bawah malah dikasih yang seadanya, malah dia mungkin lebih apa ya, frekuensinya sama ya. Tapi kalau lihat bagus tuh malah kayak takut mahal, persepsinya gitu loh. Wah, ini pasti mahal nih gitu dan seterusnya. Ya, saya nggak tahu, ini asumsi saya gitu. Artinya kan visual mempengaruhi gitu loh maksudnya. Lebih real kali Mas, real pay. Hah? Oke. Excelnya belum dulu ya. Acara gathering juga online sih biasanya, online.
Maksudnya di Zoom itu sama alumni. Ya silakan mau tanya apa aja, kendala segala macam itu boleh. Itu ada Zoom-nya nanti. Offline ya nggak yang rutin banget gitu. Ada misalnya kemarin halal bihalal juga ada kayak gitu. Cara meningkatkan closing rate. Nah ini kan jadi kemana-mana. Bahas budgeting ada yang ke CS. Itu ada di kelas lain ya, tema lain. Mas harga produk mahal apa pengaruh terhadap lead, biaya pengeluaran iklan dan kualitas iklan bisa didapat. Mahal murah kan sebenarnya relatif ya. Relatif maksudnya kalau emang worth it produknya, USP-nya kuat, dibutuhkan lebih mahal dari biasanya tuh tetap akan yang ada yang beli gitu. Tinggal kita tuh kenapa kok berani ngehargain segitu lebih mahal dari orang tuh kenapa? Nah, kalau nggak bisa jawab itu ya apalagi dijual gitu. Yang nonton juga bingung ngapain saya beli harga segitu gitu loh. Nah, kenapa Mas Tovan menyeting harganya segitu harus jelas dulu dan itu dikomunikasikan lewat ya ada yang bilang marketing communication, markom, ada yang branding, ya semua dikomunikasiin. Makanya kan tas-tas mahal pun 1,5 juta miliaran masih laku-laku aja gitu kan. Jadi relatif sih. Tips supaya BM tidak kena ame, nggak dipakai iklan Mas. Ya benar kan, tidak dipakai iklan itu. Kalau iklan satu saat ya siap-siap kena ame itu satu saat. Nah, kecuali whitelist ya beda lagi. Whitelist pun kadang-kadang juga kena ya. Ini mana Mas? Masih ada nggak nih Mas Ahmad Mirwan? Udah out. Jadi kan juga punya akun whitelist tuh, gitu. Oh, masih ada? Udah nggak ada. Ya, yang penting patokannya adalah tetap mengikuti aturannya Facebook gitu aja di Facebook as policies gitu. Izin live monggo nggak apa-apa. Oke, udah semua nih ya. Nah, tinggal 48. Ya, 9:30 gimana? Mau ada yang mau tanyain lagi? Nah, ciri-ciri akun waitlist. Eh, nggak bisa sih. Ya, itu kan bisa nyewa ya, nyewa ke vendornya yang punya akun waitlist. Saya juga belum pernah nyewa masalahnya, jadi nggak tahu ciri-cirinya. Dulu pernah ding, secara tampilan sama aja sih sama akun biasa. Cuma mungkin dari BM waitlistnya gitu. Gitu. Mas kalau iklan 100 per hari bagus nggak? Ini tergantung produk, targeting, visual copywriting. Gitu. Kalau mau 1 juta pun kalau targeting ngasal, visual ngasal, copywriting ngasal, produk ngasal ya ngasal juga hasilnya. Jadi budget itu ya sedikit banyak ngaruh sih menurut saya budget. Tapi bukan fundamental. Fundamentalnya ini produk, targeting, visual copywriting. Benerin fundamental dulu. Gitu. Kita kerjasama dengan produk market fit itu saya kurang jelas. Ya maksudnya gini, misalnya kita punya teman-teman kan, circle gitu kan, punya jaringan. Ya, kita kok tahu dia punya produk bagus, tahunya bagus, ya penjualannya bagus. Ya kan ngobrol kan, ngobrol. Lihat timnya banyak kan udah indikator-indikator, misalnya IG-nya rame, kita ngajak ngobrol. Udah ads belum? Udah atau belum? Aku nggak bisa ads, belum sama sekali nge-ads nih, kayak gitu. Nah, karena kan kalau saya apa istilahnya personal brandingnya adalah di Facebook Ads, ya udah itu daya tawarnya sama di manajemen karena saya juga punya consulting gitu kan, udah punya pengalaman memperbaiki timnya gitu. Ya udah saya cerita mau nggak kolaborasi, ini saya portofolionya ini saya lihat bisa nih Mas Mbak kayak gitu. Ini kalau digas pakai iklan Insya Allah kenceng nih karena sudah market fit udah berapa tahun Mbak? 2 tahun kan? Iya. Repeatnya saya baca datanya, repeatnya gimana? Bagus kok. Setiap bulan ada yang repeat 10%, 20%. Nah ini udah market fit nih. Kenapa nggak iklan? Nggak sempet Mas, nggak tahu. Ya, namanya kolaborasi kan mengisi kan. Dia miss-nya adalah, Mas bukan miss, eh, nggak capable di situ. Nah, saya capable di sini. Klop lah kita.
Jangan dia jago iklan, saya tawarin iklan yang nggak bakal mau. Ngapain sama kamu, Mas? Aku juga bisa ngiklan. Kan gitu rasa kasarannya kayak gitu. Gitu sih. Nah, supaya itu ya tadi silaturahmi, main, berjejaring, ikut workshop dan seterusnya. Tuh. Budget iklan Facebook Ads mulai berapa? Loh, ditanya lagi budgetnya mulai berapa? Tergantung ini, Mas. Tergantung ini. Kalau hariannya, testing kalau saran saya minimal 100.000 per hari. Testing minimal banget 100.000 per hari. Kalau ke arah nge-brand, cara menentukan harga jual produk yang diiklan lewat Facebook Ads dengan lewat agen reseller. Bagaimana cara menentukan harga jual produk yang diiklankan lewat Facebook Ads dengan yang lewat ke agenan reseller dan distributor supermarket? Belum nangkep nih. Dengan yang lewat ke. Oh, ya pertama marginnya dulu berapa ya, dihitung marginnya. Kalau FMCG kan marginnya kecil-kecil. Ya nggak mungkin kita iklankan untuk konversi dikirim satu-satu. Misalnya jualan tadilah minyak telon misalnya. Satunya harga 40.000, marginnya paling 20.000 misalnya. Misalnya gitu. Kalau kita jualannya end user retail satu-satu gitu kan orang juga, aduh ngapain sih beli kayak gini. Nah, iklannya kalau itu mending awareness tadi kata-katanya silakan dapatkan di toko terdekat kayak gitu. Nanti yang diukur ya apa? Kalau mau lebih dalam pakai survei. Jadi misalnya nih kita masang titik-titik distribusi di kota Bantul misalnya. Ada 10 titik distribusi. Sebelum iklan kita random sampling, tanyain dulu kenal produk ini enggak? Misalnya namanya apa ya? Eh, Kenal produk brand A ini enggak? Nah, misalnya nge-survei 100 orang enggak ada yang kenal. Berarti kan yang namanya brand baru. Nah, terus iklan tuh di daerah Bantul doang, brand immersion naikin. Jualan minyak telon misalnya kan. Berarti kan ibu-ibu yang ditarget di awareness-nya naikin. Tapi CTA-nya, call to action-nya bukan beli, tapi kunjungi toko terdekat. Ini dikasih listnya nih, toko A, toko B, toko C, toko D, toko E. Nah, nanti datang kan beli. Nah, dicek penjualan di toko-toko tadi naik nggak? Oh naik nih, kok pada beli, mulai pada beli. Nah, terus lakuin post test ya kan. Survei lagi 100 orang. Tadi kan nol tuh yang kenal. Kenal branding nggak? Kenal. Kenal. Oh ternyata naik jadi 30% dari 100 yang ngeh 30 berarti udah naik tuh awareness-nya. Berarti iklan lagi gitu kan. Nah, sampai sekarang pun brand-brand ternama masih ngiklan. Kenapa? Ya, namanya eh, otak manusia kan terbatas ya. Maksudnya ingatannya. Berarti harus diingetin terus awareness-nya. Jadi top of mind. Kan ada rule of seven gitu kan. Butuh 7 kali atau lebih biar nancep cep cep. Jadi ketika ingat ini, ingatnya brand ini gitu. Gitu ya. Itu kalau yang FMCG, kalau agen reseller ya berarti kan kita nyari reseller, kayak kita iklannya reseller gitu. Ayo dibuka peluang ini kayak gitu. Nah, nanti kan resellernya kan searching, ini brand apa sih? Yang tadi googling, pasang dulu tuh di artikel-artikelnya di web ternama, brand ini bagus atau endorse ke blog post. Nah, dia baru yakin, oh ternyata brand ini udah terkenal, aku mau join ya gitu. Jadi reseller atau agen atau apapun itu. Di Creatify tidak ada jasa ads, Mas Supriyanto. Tidak ada, karena sampai sekarang kita kekurangan orang sebetulnya. Peluang banyak, kekurangan orang. Jadi nggak sempat bantuin yang lain-lain gitu. Buat kebutuhan sendiri aja kurang. Seperti itu. Baiknya jadwalkan tengah malam. Dimulainya ya, kenapa? Supaya budgetnya tuh optimal 24 jam. Itu kalau running 24 jam ya. Kan misalnya kalau kita nih sekarang baru setengah 10 nih. Baru running jam 10 malam. Budget 100.000. Ya dalam 2 jam itu Facebook akan berusaha ngabisin 100.000. Kan eman-eman kan. Mending sekalian settingannya besok. Di start besok jam 12 TET gitu. Biar lebih enak. Oke. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih sudah hadir juga. Oke. Sudah. Ya, kalau masih ada lagi.
masih ada. Misal kita jualan barang margin cuma 30%, tapi gross profit satu produk 500.000. Nah, sama sih. Mainnya di sini kan. Bapak tuh misalnya grossnya 500.000, misalnya nih ya, HP harga 2 juta. Kita grosirannya misalnya 1,5 juta. Ini kan 25% ya. Berarti kalau mau 33%, berarti ini jualnya nih kan. Nah, nih grossnya 500.000, selesai proses 33%. Ya, saya bukan bilang nggak boleh ngiklan pakai Facebook Ads ya. Idealnya 50%. Nah, supaya taunya dicoba aja, ngangkat enggak gitu loh. Maksudnya ngangkat tuh nanti biaya ads-nya bisa ketutup enggak pakai margin segini. Gitu Mas, seperti Julius. Kalau masih yakin dicoba, nggak yakin jangan pakai ads, pakai cara lain. Kan banyak kan marketing nggak harus pakai ads. Tidak semua produk harus pakai Facebook Ads atau ads. Gitu. Oke, sama-sama. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Senang saya. Tuh. Apakah bisa disamakan harga jual produk yang diiklankan di Facebook Ads dengan yang diretailkan? Loh, ini maksudnya gimana lagi nih? Ya kalau brand, ya bagusnya sama, Mas. Yang di retail sama di iklan kan harus sama. Kalau beda kan aneh. Kalau brand ya, bangun brand ya. Gitu. Jadi jangan standar double. Kan nanti lama-lama ada yang tahu juga. Lo kok di iklan segini, ini segini, gitu. Lah, apa alasannya kenapa? Nanti malah bingung kita jawabnya. Kayak gitu. Sebenarnya produknya apa nih Mas Fitrianto? Biar lebih clear aja nanti. Kayaknya tadi pertanyaannya itu terus ya. Maksudnya branding, terus retail. Kayaknya produknya semacam FMCG atau apa sih? Gitu. Kan sekarang udah zamannya omni channel ya. Jadi nggak cuma online tapi offline juga dimainin. Karena menurut saya nanti orang lama-lama juga, nah kan orang COD gitu kan. Kenapa sih COD kan pengen lihat langsung. Makanya nanti kalau kita bangun brand, sediakanlah channel distribusinya, bangun store atau kerjasama sama orang-orang di daerah-daerah supaya orang bisa lihat langsung produknya kayak gitu untuk menanggulangi COD-nya itu. Jadi offline online, omni channel lebih kuat lagi nanti. Brandingnya masif di online, ketika searching di daerahnya, ada tuh tokonya, ada tuh agennya, ada nih kalau brandnya. Kalau retail ya berarti tokonya sendiri. Kalau kemitraan berarti agen gitu kan. Ada stokis dan sejenisnya gitu. Kalau punya resto, objektif iklannya apa ya buat nambahin traffic? Nah, tadi saya pakainya konversi. Saya pernah tadi ya kuliner yang diiklankan voucher diskon buat akuisisi, ngenalin ngenalin. Apalagi resto baru kan orang belum pada kenal nih. Nah, mancing paling gampang itu kan diskon dan konversi. Dan di sini di Facebook sini kan ada udah kalau ini udah ganti sih ya. Ini udah ganti nih apanya. Dulu tuh ada, nah ini nih, store location awareness. Ini kan cuma awareness ya. Kalau mau awareness ini, tapi kalau mau langsung sales ya ini. Ini, menurut saya pakai ini. Karena kenapa? Kalau pilih yang ini, itu akan dikirim ke orang-orang yang memang sudah punya behavior belanja, beli, konversi. Kayak gitu. Kalau cuma ini ya, behaviornya cuma aware aja. Dia pasif main IG-nya. Nggak pernah terekam pixel, pernah ngelakuin konversi kayak gitu. Jadi caranya bisa gitu. Kasih kayak tadi lah bangun brand kan. Nggak apa-apa saya iklankan dulu, margin saya tipis di depan, supaya orang kenal tempat makan saya, tempat wisata saya. Setelah itu, makanya saya harus punya produk yang wow, service yang wow, supaya orang nyoba pertama, puas, dia akan posting, nyebarin, viral, nah teman-temannya mulai datang, dia ngajak teman, itulah nanti gulungnya di situ, apa? Kayak bola saljunya di situ. Jadi triggernya cuma Facebook Ads. Sorry, Ads itu cuma buat trigger. Paham ya Mas Franky? Trigger aja, jangan jadiin
Apalagi kalau lokal gitu kan marketnya terbatas ya, iklannya nggak usah gede-gede, cuma trigger aja, biar nanti selanjutnya mulut ke mulut yang jalan. Makanya sebelum diiklan, produk market fit dulu pastiin. Gitu. Supaya pas orang berbondong-bondong datang karena ads, tadi ya, penasaran karena ads, diiming-iming diskon, datang, makan di situ puas. Nah, taunya puas apa enggak kan harus divalidasi. Kalau nggak divalidasi, taunya enak apa enggak di mana. Nah, jangan sampai kita ngirim traffic berbondong-bondong ke resto kita, datang ternyata B aja menurut mereka. Ya udah, berhenti di situ kan. Tapi kalau puas, ada sesuatu yang kita jual misalnya, ada view-nya yang bagus kayak, atau menunya yang unik kayak, ada spot-spot Instagramable kayak, atau apapun. Nah, itu kan mancing mereka user generated content namanya kan. Konten yang di-generate user. Mereka posting selfie, nge-share di IG, WA, ada location-nya. Nah, disitulah terjadi tadi kan flywheel lah kalau bahasa sekarangnya. Gitu. Biarin mereka yang jualan. Nah, itu nggak akan terjadi kalau produknya belum market fit. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Laura. Terima kasih. Untuk travel, umroh, objek sama. Pokoknya kalau nyari nyari penjualan, konversi atau sales, udah itu nggak ada lainnya. Produk paket perawatan pria ganteng, hit and run, main harga, nyoba di brand kan. Mulai distribusi retail, apa harga harus sama dengan karena ini hit and run apa di brand? Kalau brand, pokoknya kalau brand harus sama di semua channel sama. Apalagi kalau itu channelnya kita semua yang pegang, gitu. Menurut saya gitu. Kalau menurut kita di Facebook Ads nggak kuat, berarti harus cari cara lain marketingnya, nggak Facebook Ads. Misalnya keagenan, berarti Facebook Ads-nya buat nyari agen, bukan buat jualan. End user, kayak gitu aja strateginya. Dikira-kira aja, kalau margin segini kuat nggak sih buat iklan? Kayak gitu. Itu ya Mas Fitrianto. Insya Allah nanti rekamannya saya share ya. Ada lagi. Kayak lagi ya. Tadi mau belajar Facebook Ads ada 3, workshop 2 hari, sekolah 1 bulan, privat yang sudah jalan ya, jangan yang baru mulai. Nanti nggak cukup waktunya 4 kali, itu lebih ke strategic, advice, ya, optimasi, scale itu di private. Kalau yang masih basic-basic bisa, kalau waktu terbatas ikut workshop, kalau slow ikut sekolah, itu ada versi online-nya. Jadi nanti 2 jam, 3 jam, sisanya praktek, besok evaluasi, praktek, evaluasi, gitu terus. Nah, nanti juga di akhir ada ujian untuk ya post test lah. Post testnya gimana? Oh, udah paham, iklannya udah bener itu. Ya sampai ngiklan beneran, nggak mungkin lah nggak iklan bener. Kayak gitu. Bahkan yang sekolah yang 2 batch kemarin itu ada yang anak muda kan belum punya budget, kita kasih budget gitu. Wajib ngiklan lah, ngapain jauh-jauh ke sini sebulan nggak ngiklan ngapain gitu. Wajib ngiklan, kita kasih budget, produknya kita, tapi produknya kami gitu maksudnya. Yang produk sendiri ya silahkan. Gitu. Sudah nggak ada lagi. Wah, cukup banyak pertanyaannya ya. Dan mohon maaf ya, kita fokusnya ke budgeting. CSing ya nggak di sini ya. Gitu. Dan itu butuh eh, dari awal biar ngerti kenapa jawabannya gitu dan seterusnya. Ya, jadi silakan nanti cek aja di creatify.id ya untuk kelas-kelas selanjutnya. Nanti juga di grup biasanya akan diinfo sama tim saya jadwal-jadwal pelatihan bulanannya itu ada apa aja tuh bulan September, Oktober gitu. Nanti ada. Gitu. Sudah cukup ya teman-teman. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Masih ada 39 dari 300. Oke, itu dulu ya. Nah, nanti bagi yang mau daftar silahkan
Nanti kita share kok infonya. Dan saya jamin ada harga khusus. Kalau daftarnya sekarang kan masih kurang lebih sebulanan lah gitu. Ada harga spesial. Ya, oke. Pokoknya saran saya sebelum beramal berilmu dulu. Gitu. Biar nggak waton, nggak asal jebret, nggak harus bayar. Maksud belajar itu nggak harus bayar. Ya tadi di Google tuh banyak, YouTube banyak ya, beli buku misalnya atau e-course atau apapun. Ini belajar dulu. Silaturahmi dikencengin. Insight-insightnya dari situ kadang banyak banget tuh yang nggak ada di workshop misalnya. Nah, saya juga banyak belajar dari silaturahmi. Tapi ya ingat ya, jangan cuma kita tok yang dapetin value, kita juga harus ngasih value sama teman-teman kita gitu. Biar kalau kita datang tuh kayak gitu, nggak pernah ngasih sesuatu. Nah, supaya bisa kayak gitu kan kita harus belajar juga gitu kan, biar bisa ngasih value juga. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga dapat banyak manfaat di malam hari ini. Sampai ketemu ya nanti entah di workshop atau dimanapun lah. Di Creatify banyak brand, banyak apa maksudnya, banyak tema, nggak selalu Facebook Ads, ada marketplace, ada TikTok, ada CRM, CSing, bangun tim. Insya Allah kita memang niatkan buat bantu UMKM, digital marketingnya bagus, bertumbuh, sehingga ekonomi Indonesia naik gitu lewat digital marketing. Oke, gitu dulu ya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Terima kasih atas waktunya semua, dan sampai ketemu lagi di kesempatan rekaman insya Allah hari ini atau besok lah maksimal saya share gitu. Oke, saya tutup dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye bye. Matur nuwun. Siap.